Karena sudah pukul 7.01, jadi saya mulai kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, gitu ya. Jadi kalau Anda nggak sehat dan nggak bahagia, ya nggak bisa maksimal ya untuk mendapatkan kuliah hari ini, gitu ya. Sebelum kita mulai, angka lebih kita berdoa dulu agar ilmu kita pelajari bermanfaat untuk umat dan banyak orang. Berdoa, saya persilakan. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, jadi hari ini adalah kuliah perdana ya di bisnis analitik. Jadi sebelum saya mulai mungkin, jadi Anda mungkin sudah membaca ya silabusnya. Ini sudah saya upload di Siak NG. Di MS2 gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa list dosennya ya. Jadi saya nanti di termin pertama, nanti di termin kedua ada Mbak Jule, ada Bu Juli ini di sini di termin kedua gitu ya. Jadi secara peraturan gitu ya, secara peraturan di FBUI seharusnya Anda sudah mengambil RST. Itu ada riset statistik terapan gitu ya di semester kemarin. Nah, jadi untuk mata kuliah ini ya, kalau Anda baca di tujuannya, tentu yang pertama adalah kita akan sama-sama belajar ya. Jadi belajar itu kan dua arah ya, tidak hanya Anda dapat ilmu dari saya pun nanti juga dapat ilmu dari Anda gitu. Jadi kita dua arah di sini. Nah, makanya di sini ada tujuannya adalah untuk mengetahui gitu ya, atau memahami proses bisnis analitik gitu ya. Bagaimana ketika ada beberapa isu yang kita harus selesaikan masalahnya. Terus yang kedua, di sini di termin pertama nanti saya akan banyak berbicara tentang model-model data science gitu ya, atau data analitik gitu. Jadi nanti Anda harus terbiasa mengolah data menggunakan software R gitu ya, itu di termin pertama. Nanti di termin kedua Anda akan lebih banyak menggunakan Excel gitu. Sama semua kelas paralel juga begitu. Jadi di termin pertama kita gunakan model-model data analitik, model-model data science gitu ya. Nanti baru di termin kedua lebih banyak menggunakan Excel. Nah, yang ketiga ini nanti akan Anda pelajari bagaimana memanajemen data dengan baik dan benar untuk keputusan bisnisnya gitu ya. Termasuk membersihkan data, bagaimana Anda membuat visualisasi, kita akan belajar itu di minggu depan. Sampai nanti ke minggu 3 sampai minggu ke-7 adalah pembekalan. Bagaimana Anda bisa memahami bagian dari data mining dan juga text mining gitu. Jadi ada dua bidang yang nanti Anda akan dapatkan. Gitu ya. Nanti untuk beberapa learning outcomes-nya nanti Anda bisa baca lebih detail lagi di silabus ini. Terus untuk hari ini kita akan mempelajari dasar bisnis analitik ya teman-teman. Jadi hanya beberapa pengantar aja, introduction. Nanti saya akan jelaskan beberapa paradigmanya, apa yang Anda akan pelajari selama 7 minggu ini gitu ya. Terus di minggu depan nanti kita akan mempelajari bagaimana Anda mengolah data, termasuk menyiapkannya gitu ya, termasuk cara menganalisisnya, termasuk bagaimana ada beberapa metode-metode yang Anda bisa gunakan gitu ya. Termasuk nanti regresi, klaster, klasifikasi gitu ya. Nanti itu akan kita pelajari di dalam 2 minggu, minggu kedua dan minggu ketiga di sini catatannya tentang klaster. Kemudian di minggu keempat nanti kita akan belajar klasifikasi, ya mengklasifikasi kelas bagaimana gitu. Nanti akan saya ajarkan regresi logistik gitu, random forest juga di sana. Terus minggu kelima ini ada kuliah paralel bersama teman-temannya lain setiap hari Jumat jam 7 malam. Lebih lengkapnya saya sudah tulis di Siak NG ya. Itu untuk kuliahnya, linknya nanti menyusul. Nah, nanti ini akan kita pelajari bersama-sama bagaimana mengolah data teks gitu atau text mining. Nah, di minggu ke-6 sebenarnya 6 sama 4 ini adalah satu kesatuan karena dia masih membahas tentang klasifikasi teman-teman gitu ya. Jadi ini lanjutannya di minggu kelima itu nomor 6 ini. Nomor 4 ya. Klasifikasi 6 juga masih klasifikasi gitu ya, cabang-cabangnya aja. Nah, minggu ke-7 ini di kelas saya paralel, nanti semua kelas bisnis analitik akan saya ajarkan bagaimana menggunakan time series gitu ya. Termasuk dasar nanti model-model ARIMA, model-model SARIMA gitu ya. Banyak sekali ini manfaatnya kalau teman-teman yang kerja di PLN ya, kita bisa meramalkan gitu, load listrik ataupun seterusnya lah. Nah, itu tujuannya di termin pertama. Di termin kedua nanti akan dijelaskan sama Mbak Jule gitu ya, atau Bu Juli. Nanti lebih detail lagi sama beliau gitu ya, apa saja yang Anda akan pelajari di termin kedua gitu. Nah, yang paling penting untuk penilaian
penilaian di sini dibagi dua termin, teman-teman, termin 1 sama juga termin 2, yaitu di sini ada PCL, itu ada partisipasi. Dengan cara apa saya mengevaluasi? Dengan cara aktif di kelas itu ya. Ketika ada pertanyaan ataupun ada nanti sesi Q&A, ya Anda juga harus aktif gitu untuk memberi jawaban ataupun sebaliknya gitu. Nah, terus nanti juga ada beberapa case study di sini di bagian saya, case analisis gitu ya. Di cluster nanti ada tugas, di klasifikasi juga ada tugas gitu. Nanti kita juga ada kuis di sini, ada juga nanti proposal ya di final project-nya. Nanti lebih detail lagi nanti mungkin di minggu kelima lah saya sampaikan gitu. Kita perlu juga koordinasi dengan kelas yang lainnya biar sama. Terus juga nanti ada midterm gitu ya. Ada UTS-nya juga gitu. Nah, jadi itu nanti yang akan Anda kerjakan di termin pertama ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjut untuk materi kelas hari ini. Jadi seharusnya Anda nggak salah jadwal ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bisnis analitik gitu. Jadi perkenalkan diri dulu. Nama saya Rezi Eko Caraka. Jadi biasa dipanggil Rezi. Jadi saya S1 saya di Undip Statistik. Terus kemudian saya lanjut S2 saya di Malaysia, S3 saya di Taiwan. Gitu ya. Sampai sekarang saya masih ada di Korea gitu untuk melakukan beberapa penelitian. Nah, sebelum bergabung posisi terakhir saya permanen saya di BIN gitu ya. Tapi saya sudah gabung di UI sejak 2021 sampai sekarang masih jadi profesor di Korea di apa namanya Pokyo National University sama juga di UNIS gitu. Jadi kalau teman-teman ada agenda ke Korea gitu ya, nanti kita bisa ketemu lah. Karena beberapa kali saya ngajar kelas BA ini pasti ada teman-teman gitu, maksudnya mahasiswa yang datang ke Korea gitu. Akhirnya kita ketemu, akhirnya kita menjalin silaturahmi gitu. Itu kan hal yang baik ya. Jadi saya harap juga nanti sustain hubungannya gitu. Enggak hanya di kelas ini saja. Terus yang saya kerjakan banyak sekali dengan topik-topik SDGs ya. Kalau teman-teman tertarik di bidang pembangunan berkelanjutan, jadi nggak hanya bahas tentang ekonomi, bisnis itu kan banyak ya. Bukan hanya Anda menjual yang berkaitan dengan ekonomi, tapi seharusnya sudah berkaitan dengan SDGs atau pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, itu juga topik yang menarik di sini. Ada 17 topik SDGs kalau teman-teman ingin menguliknya gitu ya. Jadi saya harap nanti paradigma berpikirnya sudah berubah gitu ya, nggak hanya tentang menjual bisnis itu sendiri, tapi bagaimana ketika nanti Anda bisa membuat hal-hal yang sustain, hal-hal yang berkelanjutan gitu ya. Itu juga hal-hal yang menarik yang akan bisa Anda kerjakan gitu. Juga nanti akan Anda pelajari tentang text mining ya. Jadi juga menarik text mining ini, kalau teman-teman yang suka dengan topik-topik marketing, topik-topik tourism, nah itu kan banyak sekali ya data-data kualitatif yang kita bisa olah gitu. Nah, jadi nanti akan Anda pelajari di minggu kelima gitu. Jadi tentang text mining, bagaimana sentimen, bagaimana emosi masyarakat netizen terhadap suatu topik gitu ya. Mengapa itu penting? Karena kan kalau kita berbicara kerentanan itu ya, kerentanan ya, tentang bencana ya. Bencana itu kan sebenarnya dibagi di atas 3 hal gitu ya. Natural hazard, semacam banjir, gunung meletus, tsunami. Terus juga ada non natural hazard gitu ya, semacam penyakit, COVID, TBC dan seterusnya. Dan terakhir ada social hazard gitu. Itu lebih ke protes, lebih ke demo. Nah, sebenarnya kan hal-hal yang seperti ini juga kita perlu antisipasi ya, gitu ya. Kita bisa gunakan text mining nanti. Termasuk kalau Anda di bagian marketing, jadi kan kalau seseorang memberikan ulasan ya, misalnya di Tokopedia atau di toko oren gitu, misalnya ada produk. Nah, jadi kan misalnya kalau saya beli kan, sekarang saya mengulas di situ. Saya kasih feedback, apakah saya suka dan atau tidak dengan produk itu. Nah, kita kan bisa ngolah tuh data itu. Nah, jadi nanti itulah beberapa skill yang bisa Anda pelajari di kelas ini ya. Mengolah data angka, dan juga mengolah kata-kata, mengolah angka-angka yang berupa teks tadi. Oke, jadi teks itu kita bisa berubah dalam bentuk angka. Gitu. Nah, itu akan kita pelajari juga. Nah, di kelas saya biasanya berbeda dengan kelas-kelas teman-teman dosen yang lainnya. Mengapa? Karena pertama mungkin saya akan lebih banyak memberikan tugas ya, gitu. Tapi tingkat keberhasilan nilai di kelas saya itu lebih bagus daripada kelas lain gitu ya. Jadi hampir banyak lah yang dapat nilai A gitu. Karena saya berpikir agak tidak adil ketika saya hanya melihat satu nilai di UTS saja gitu. Mengapa? Faktor itu kan banyak ya. Ada yang bisa jadi pas UTS nggak maksimal, anaknya sakit, atau mungkin habis domelin sama bosnya,
atau mungkin habis berantem sama pacarnya. Kan itu banyak banget faktornya. Jadi menurut saya lebih fair lagi karena saya pernah kuliah, jadi saya bisa mengevaluasi dari hari ke hari. Bagaimana pengetahuan Anda yang Anda pelajari dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, 4, 5, 6, dan 7 gitu. Jadi saya bisa lihat sejauh mana Anda bisa menyerap beberapa metode yang kita pelajari di sini. Menurut saya itu lebih fair ya. Terus yang kedua adalah saya sangat menghargai yang namanya original ya. Gitu. Jadi jangan Anda pikir kalau saya malas untuk mengoreksi gitu ya. Saya sangat rajin untuk mengoreksi. Jadi hati-hati ketika Anda main kopas sembarangan di Google, itu bisa saya kasih nilai yang mungkin tidak baik gitu ya. Jadi mau bagaimanapun ya Anda harus mengerjakanlah dengan sendiri. Gitu. Jadi saya sangat menghargai ya namanya originalitas di sini. Terus yang ketiga di sini Anda juga diharapkan menjadi member yang aktif gitu ya. Kan kita ada PCL kan ya. Jadi kalau nanti ada beberapa pertanyaan, ya Anda inisiatif lah untuk menjawabnya gitu. Agar nanti saya bisa evaluasi di sini. Bagaimana ketika ada masalah, kita lihat pola pikirnya bagaimana, dan bagaimana solusi yang Anda tawarkan. Ya namanya kan juga bisnis analitik gitu ya. Jadi harus seimbang antara program bisnisnya bagaimana, knowledge-nya, dan juga bagaimana analitik itu sendiri gitu. Nah, jadi saya pengennya itu yang sustain tadi, seimbang. Nah, mungkin hal yang pertama ya di sini, mengapa Anda harus belajar data science, mengapa Anda harus belajar data analitik gitu. Ada yang mau ngasih pendapat dulu? Apa sih tujuannya Anda belajar ini? Apa sebatas hanya hype gitu ya? Kalau di LinkedIn emang ini rame, banyak yang mendadak jadi pakar data science, apa sebatas ingin gaji yang besar karena naik pangkat gitu ya? Kira-kira kenapa? Apa alasan Anda belajar ini? Silakan Mas Gerindra. Makasih Pak Rezi. Kalau menurut saya kita perlu belajar data science itu jadi kita mengetahui fakta yang ada di balik data, jadi kita bisa membuat keputusan yang terbaik gitu menurut saya Pak Rezi. Oke, ada 3 keyword. Data, fakta, dan keputusan. Terima kasih. Silakan Mbak Anastasia. Karena sekarang lagi globalisasi dan lagi banyaknya transfer data antar satu sama lain dengan kecepatan yang tinggi, Pak. Jadi data itu sangat sketchup. Jadi untuk bisa kita mengambil intisari data itu, kita perlu melakukan data analisis. Oke, ada 2 keyword. Globalisasi sama velocity ya. Oke, terima kasih Mbak Anastasia. Yang lain cukup? Oke, yang kedua, tujuan dari bisnis analitik apa? Apa sih tujuannya Anda belajar ini? Apa hanya sekadar lulus? Ya benar ya, kan Anda kalau lulus UI, MM ini harus mata kuliah ini gitu. Jadi kira-kira apa tujuannya Anda pelajari di sini? Untuk apa emangnya? Nah, dia mau ngasih pendapat, apa tujuannya? Silakan Mas Steven. Mungkin kalau dari saya Pak ya, kalau belajar bisnis analitik kan berarti kita menganalisa sebuah ekosistem bisnis atau kita menganalisa data-data dari bisnis yang nanti data-data ini akan dipakai untuk decision making ya Pak. Maksudnya untuk kira-kira untuk pemilahan resiko, untuk kalau kita dari manajemen resiko ngecek nanti langkah ke depannya mau gimana, yang tujuannya pasti dapat profit untuk menghindari resiko dan untuk biar keputusannya nggak salah sih Pak. Oke, 5 keyword. Decision making, profit, risiko. Oke, menarik Mas Steven. Kan Mas Teguh? Ya, mungkin secara garis besar kalau menurut saya juga sedikit mirip ya dengan Mas Steven, yaitu untuk jadi membuat keputusan berbasis data Pak, apalagi di zaman seperti saat ini memang semua berbasis data, juga untuk meningkatkan efisiensi dalam melakukan bisnis mungkin ya. Karena dengan adanya kita melakukan penelitian berdasarkan data itu pasti akan lebih akurat juga gitu. Kemudian yang ketiga juga untuk bisa melakukan mitigasi risiko secara proses bisnis sehingga bisa berpengaruh terhadap performa perusahaan seperti itu Pak. Oke, 3 keyword, efisiensi, mitigasi, dan risiko. Terima kasih Mas Teguh. Silakan Mas Jonathan. Baik Pak, kalau tadi teman-teman banyak bilang keputusan, tapi kalau yang saya nangkap sebenarnya sebelum nyampe keputusan itu bisnis analitik ini lebih ke bagaimana interpretasi data Pak, sama memprediksi
hal yang mungkin akan terjadi ke depan dari data-data yang sudah ada sih, Pak. Itu Pak kalau yang saya tangkap, Pak. Oke, terima kasih. Interpretasi dan prediksi. Oke, itu di tahapan pertama. Silakan Mas Jalil. Menurut saya mungkin untuk biar kita bisa tahu cara ngerespond untuk kayak yang baru-baru di sekitar kita, dan biar kita nggak left behind kalau misalkan ada yang trending baru gitu. Exactly, itu adalah tugas dari SDGs ya. No left behind gitu. Tepat sekali. Jadi tadi udah disebut juga ya sama teman-temannya gitu ya. Bagaimana tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya sebenarnya kalau menurut beberapa referensi di paper banyak tujuannya. Tapi sini ya saya rangkum mungkin ada 5 yang domainnya. Itu nanti ada di deskriptif gitu ya. Tujuannya ya tentu kan nanti kita melihat bagaimana trennya di sana gitu. Di deskriptif gitu. Makanya kalau Anda belajar RST ya, summary core memorinya, kan ada beberapa nilai-nilai min, median, modus, kuartil di sana gitu ya. Ada outlier apa tidak gitu. Ada data hilang apa tidak. Nah, itu kan di deskriptif dia. Nah, itu kan di informasi awalnya untuk judgement-nya. Terus yang kedua diagnostik. Nah, nanti ini seharusnya Anda sudah pelajari ya di RST. Anda sudah pelajari tentang regresi. Jadi kita mendiagnostikkan bagaimana hubungan antara beberapa variabel, apakah ada pengaruh, apakah tidak ada pengaruh, apakah dia bersifat moderasi di sana, gitu. Itu di diagnostik. Nah, yang ketiga ada prediktif. Nanti ini lebih ke meramalkan yang namanya manusia ya. Manusia itu kan nggak suka yang nggak pasti ya. Dia nggak suka banget hal yang tidak pasti. Makanya kita memprediktifkan, kita memprediksikan gitu ya. Bagaimana kejadian di masa depan. Makanya nanti akan ada namanya nilai residual. Ada nilai namanya error di situ. Nah, itu adalah hal yang wajar di prediktif. Nah, yang keempat adalah perspektif. Nah, perspektif lebih ke what next-nya gimana. Setelah ini apa yang mau kita lakukan gitu. Bagaimana ketika nanti dia ada select variable. Bagaimana ketika dia ada constraint variable. Nah, nanti akan ada pelajari termin kedua ini. Lebih banyak optimasi ya. Nah, jadi itu lebih ke perspektif. Terakhir adalah kognitif. Jadi kognitif ini baru-baru aja diterapkan sekitar 2014-2015 itu ya di beberapa bisnis. Ini lebih menggabungkan antara topik AI, topik machine learning, topik deep learning gitu untuk memberikan beberapa manfaat di industri gitu di sana. Jadi kan kita kan ingin efisiensi waktu, kita ingin efisiensi uang di sana gitu ya. Jadi akan ada namanya model-model kognitif yang bisa kita gunakan. Berbeda ya dengan topik-topik yang nanti hanya menggunakan deep learning, karena kan dia hanya berupa model black box, itu nggak bisa kita interpretasi. Nah, makanya di kognitif ini teman-teman, nanti teman-teman akan mendengar istilah glass box models, gitu ya, atau model kaca. Nah, ibaratnya kaca itu kan transparan, misalnya gelas kaca. Jadi kan kita bisa lihat apa isinya di situ. Nah, itu akan Anda kenali nanti di beberapa model-model kognitif, gitu. Itu tujuannya. Nah, jadi harapannya adalah di sini ya. Jadi kita juga mempersiapkan bagaimana SDM yang kompeten. Karena kan sekarang kita adalah ada di generasi yang sangat attach dengan teknologi itu. Kita sangat mudah sekali mendapatkan data yang ada di lapangan atau lingkungan kita gitu ya. Nah, makanya nanti di sini kita akan mempelajari tentang data analitik gitu ya, untuk bagaimana kemampuan reasoning, bagaimana untuk decision making dan seterusnya. Dan juga nanti kita akan beberapa kali bersinggungan dengan cloud teknologi gitu ya. Bagaimana Anda menerapkan cloud di big data gitu ya. Terus di sini yang di tengah kita skip karena kita nggak ke arah-arah robotik di sini. Terus juga nanti di termin ke-7 nanti ya, sorry di minggu ke-7 nanti mungkin akan saya ajarkan di beberapa model-model neural network di AI di situ. Nah, jadi nanti Anda bisa mengaplikasikan juga kalau ada yang suka di blockchain, tapi kita nggak mengcover di mata kuliah ini ya, blockchain ini. Nah, jadi di sini ada beberapa segmen di bawah ini ya. Jadi diharapkan adalah setiap elemen di pentahelix gitu ya. Pentahelix adalah 5 elemen yang terdiri dari akademia gitu ya. Ada NGO, ada private sektor, ada masyarakat gitu ya, dan ada media di sana. Nah, jadi kita harus bersinergi lah bagaimana untuk mengadopsi proses ini dengan benar gitu. Karena kan untuk industri 4.0 dan di Jepang sama Korea sudah sampai society 5.0 gitu. Nah, jadi itulah beberapa perbedaannya. Nah, jadi yang di-cover dengan FEB UI, jadi rekan-rekan dosen juga berusaha sebaik mungkin ya untuk mengcover ini. Jadi harapannya adalah ini sudah
sudah tertata dengan baik dan benar gitu ya. Step by step-nya adalah karena di RST yang pertama Anda sudah diajarkan bagaimana konsep berpikirnya gitu ya. Seharusnya Anda sudah tahu apa sih tipe-tipe data, karena kan tipe-tipe data itu berbeda bagaimana Anda mengolahnya. Berbeda juga bagaimana tujuannya Anda mengolah itu. Nah, seharusnya itu diajarkan di RST kemarin. Terus juga di topik kedua ini, di BA, nanti kita akan mempelajari banyak hal untuk metodologi, termasuk data mining itu sendiri, yang meliputi klaster, klasifikasi, gitu ya. Ada optimasi di sana, ada text mining juga. Nah, nanti akan Anda pelajari di business analytics. Atau kalau Anda ingin hal-hal yang expert, gitu ya, yang lebih advance, ini ditawarkan di mata kuliah lain di MPKP, saya mengajarkan ini, atau di S1 KKI, kelas khusus internasional gitu. Nah, ini saya ajarkan mereka bagaimana menggunakan model-model deep learning, seperti NN, regresi spasial gitu ya. Terus nanti ada beberapa model-model advance di time series gitu ya. Kan kalau untuk meramalkan kan tergantung bagaimana langkahnya. Misal Anda mau meramalkan besok hanya 1 langkah, ada juga nanti harus Anda ramalkan sekitar 5 langkah, 10 langkah, gitu, atau nanti 1 tahun. Nah, itu kan ada beberapa model-model yang bisa kita gunakan ya. Nah, itu nanti diajarkan di mata kuliah ini. Terus kemudian, mengapa business analytics penting? Tentu di era sekarang ya, ada namanya post digital economy. Gitu. Jadi saya mendongeng sedikit. Jadi yang namanya manusia ini ya, sebagai kreatornya kan, naluri kita kan sebenarnya nggak pernah puas ya. Jadi namanya manusia itu pasti dia nggak pernah puas. Nah makanya karena rasa ketidakpuasannya dia itu, si manusia ini diberikan lah gitu ya, diberikan oleh Tuhan gitu ya, sebuah akal yang baik gitu. Jadi kemampuan berpikirnya. Nah makanya di sini hadirlah namanya teknologi untuk membantu kita mengefisiensi waktu, mengefisiensi tenaga, dan efisiensi biayanya. Nah, maka itu akan hadir namanya teknologi. Nah, si teknologi inilah yang akan bisa digunakan oleh beberapa helix gitu ya, di private industry ataupun di NGO gitu. Karena tujuannya adalah tentu dituntut mereka untuk kreativitas dari era sekarang. Juga harus sustainability, harus inklusif, dan harus berinovasi. Karena menurut saya kalau 5 ini nggak dimiliki sama mereka, pasti tentu akan nggak sustain di era sekarang gitu, atau nggak berumur panjang gitu. Jadi kan kita harus dituntut untuk berinovasi di sini. Nah, yang terakhir ada namanya peran dari pemerintah dan juga beberapa instansi gitu ya. Nggak hanya pemerintah juga di sana. Nah, jadi untuk mensecure beberapa hal-hal yang membuat kita mungkin bermasalah ya. Nah, makanya akan ada namanya hukum di situ. Bagaimana memanajemen data itu ya. Dan juga bagaimana memanajemen intelektual, karena kan di bisnis kan tentu banyak berkaitan dengan hak-hak ya. Hak paten, hak merek, gitu, hak dagang, dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan Anda harus mempelajari mata kuliah ini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk menerapkan ya model-model business analytics ini di beberapa enterprise, jadi kan mungkin Anda sudah banyak bersinggungan di bidang ini. Nah, tapi di mata kuliah ini nanti diharapkan kita ada berada di sini ya. Di sini. Jadi di sini ada beberapa faktornya teman-teman, misalnya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini lebih ke seorang expert system, gitu ya, subject matter expertnya bagaimana. Nah, ini mereka akan lebih ke melihat bagaimana business question-nya. Apa sih yang mereka cari? Apa sih yang ingin mereka gapai? Nah, itu kan masalahnya di mereka. Nah, makanya mereka akan meminta tolong kepada Anda, gitu ya. Kita punya data seperti ini nih. Kita ada tujuannya seperti ini. Apa sih yang perlu kita kerjakan? Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, itu adalah pekerjaan Anda di mata kuliah ini. Nah, makanya nanti akan kita pelajari pelan-pelan gitu ya. Jadi kita nggak bakal ngebut. Jadi di sini nanti akan diajarkan bagaimana melakukan data akuisisi. Bagaimana memanajemen data. Ini kita pelajari di minggu depan nanti. Dan juga bagaimana Anda memprepare datanya, termasuk visualisasi ya. Karena manusia itu 80-90% dia lebih mudah menangkap informasi dari mata daripada indera-indera lainnya gitu ya. Makanya kita bisa diharapkan Anda bisa membuatlah visualisasi data dengan baik dan benar gitu. Terus tahapan ketiga ada namanya feature engineering. Jadi memilih mana variabel yang penting, mana variabel yang tidak penting. Nah, ini kan matters ya kalau Anda ingin melihat kira-kira nanti di peramalan gitu ya, atau Anda ingin membentuk model. Nah, ini kan nggak semua hal-hal itu penting digunakan. Jadi kita bisa gunakan namanya feature engineering. Nah, yang keempat, tentu kan kita harus memilih model ya. Nggak semua model itu bisa kita gunakan.
Karena kan kita harus lihat dulu bagaimana sensitivitasnya, bagaimana akurasinya, gitu ya, bagaimana robustness-nya gitu. Nah, tentu Anda harus ketahui bagaimana memilih model yang tepat nanti, gitu ya. Nah, yang terakhir di sini di nomor 5 adalah evaluasi. Gitu ya. Jadi ketika Anda mengerjakan suatu hal, Anda lihat dulu evaluasinya, ini benar cocok apa tidak, kira-kira modelnya, apakah sesuai apa tidak dengan business question-nya, gitu ya. Apakah sesuai apa tidak dengan objektif yang Anda ingin gunakan. Nah, jadi Anda bisa cross-check lah di situ. Nah, jadi itu adalah intisarinya ya di slide yang ini, gitu. Nah, kemudian sebelum berlanjut ke minggu 2, 3, dan seterusnya, jadi nanti akan Anda pelajari beberapa istilah. Yang pertama adalah deep learning. Jadi mungkin ada yang nggak tahu dulu, apa itu deep learning? Ini ada 2 kata, itu tadi dari deep dan learning. Apa sebenarnya deep learning? Silakan Mas Jalil. Letting the computer know how to feeding data into the computer so that it can give you information. Oke. Siapa yang lain? Apa itu deep learning? Jangan malu-malu ya. Apa ya deep learning? Ini ada 2 kata, deep dan learning. Apakah dia harus dalam? Gitu ya. Kenapa dia harus dalam untuk belajar? Nah, kan kita bisa bertanya dari kata itu. Apa itu deep learning? Silakan Mas Rudi. Buatan bukan AI bukan Pak. Gimana Mas? Jadi dia pakai AI ya, AI? artificial intelligence untuk memproses data gitu Pak ya. Proses data. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya di sini untuk interpretasinya adalah deep learning adalah bagian ya dari machine learning gitu. Nanti banyak istilah ya, ada deep learning, ada machine learning, ada AI. Nah, tapi kalau menurut saya DL ini adalah subbagiannya dari machine learning. Yang fokusnya tadi sudah dibilang ya sama Mas Rudi, jadi untuk melihat bagaimana data, learning datanya gitu. Jadi untuk mendapatkan beberapa informasi yang meaningful. Gitu. Jadi sebuah teknologi atau sebuah metode yang dia akan mempelajari bagaimana pattern dari data itu. Nah, itu adalah deep learning. Nah, tadi Mas Rudi sudah bilang ada AI, gitu ya. Kira-kira apa itu AI? Yang lain teman-teman. Ini ada 2 kata, artificial dan juga intelligence. Silakan Mas Anugrah. Kalau setahu saya artificial intelligence itu kan intelligence buatan yang dia bisa belajar sendiri gitu Pak. Dia meniru manusia. Jadi kegiatan repetitifnya itu dia terus belajar. Jadi itu intelligence buatan gitu Pak. Bisa belajar sendiri gitu, berkembang sendiri. Oke, kecerdasan buatan. Emang apa hanya manusia ya? Emang yang lain nggak cerdas? Contohnya manusia Pak maksudnya. Manusia. Dan ada hewan juga gitu. Ada hewan Z ini. Nah, jadi kalau menurut saya, yang nama AI ini adalah salah satu konsep atau teknologi yang dia mengikuti inspirasi dari alam ya. Gitu. Karena kan kalau yang cerdas itu nggak hanya manusia, tapi hewan juga gitu. Ataupun kalau teman-teman teknik industri yang ada di sini kan ada beberapa optimasi. Heuristik, ada meta heuristik gitu ya. Contohnya nanti Anda gunakan optimasi gitu, algoritma genetika. Itu kan sebenarnya mengikuti reproduksi manusia gitu ya. Ada inisialisasi populasi gitu ya. Ada delete kromosom gitu. Terus juga kalau Anda gunakan beberapa optimasi lain, misalnya optimasi semut atau optimasi lumba-lumba gitu ya, atau optimasi katak. Nah, itu kan sebenarnya mengikuti yang ada di alam ya, teman-teman. Nah, jadi itu adalah salah satu bisa digunakan di AI itu sendiri. Jadi ada berupalah teknologi itu. Nah, terakhir ada machine learning. Apa itu kira-kira machine learning? Tadi udah deep learning, tadi udah AI, sekarang machine learning. Apa ya machine learning? Ini ada 2 kata, machine dan learning. Silakan kalau mau dijawab dulu. Mungkin Mbak Firly.
Kalau aku cari-cari sih kayak ilmu pengembangan algoritma dari model secara statistik yang digunakan sistem komputer untuk menjalankan tugas tanpa instruksi eksplisit mengandalkan pola. Oke, terima kasih Mbak Firly reportnya. Nah, jadi di sini tadi sudah jelas sama Mbak Firly ya. Jadi berupa algoritma teman-teman. Jadi dia lebih belajar daripada contoh dan juga experience-nya. Gitu ya. Namanya juga learning. Jadi kan yang terbaik adalah guru terbaik adalah pengalaman, bukan? Jadi sama seperti model. Jadi si model ini akan dilatih berdasarkan pengalamannya bagaimana gitu ya, untuk diprediksi ke depannya. Contoh, ini ada animasi ya untuk teman-teman agar lebih mengerti lagi konsepnya dulu. Nah, lihatlah di sini ada dua tumbuhan ya. Sebutlah si A dan juga si B gitu ya. Yang membedakan A sama B ini apa? Apa yang Jenis. beda? Jenis yang pertama. Secara mata Anda lihatnya apa, Mas Teddy? Terlihat dan tidak terlihat ya Pak. Gimana? Yang sebelah terlihat dan tidak terlihat. Kalau yang atas itu terlihat lebih tumbuh tapi tidak kuat. Di sebelah kiri kebalikannya. Apa yang tidak kuat? Tes. Ya, Mas. Apa yang tidak kuat? Akarnya tidak kuat, Pak. Jadi fondasinya tidak kuat untuk yang di sebelah kanan. Itu udah dijawab tadi ya. Jadi kan pohon itu semakin dia besar kan tentu dia akarnya kuat ya untuk menopang bebannya gitu. Nah, filosofinya seperti itu. Nah, sama yang dinamakan deep learning gitu ya. Diharapkan dia kan deep ya, lebih dalam. Jadi semakin dalam dia tentu kan akarnya kuat ya. Berarti dia kuat menopang informasi. Dia siap untuk menerima dan dia siap belajar di sekitarnya gitu ya. Makanya si bunga B ini bilang, I was told you are smart gitu ya. Jadi dia pikir dia pintar karena dia melihat bahwa dia punya akar yang kuat tuh. Itu filosofi di deep learning. Kemudian dibalaslah sama tumbuhan A ini. Because I'm deeper gitu. Ya benar kan ya. Jadi kalau untuk beberapa istilah di deep learning, semakin dalam dia di hidden layer-nya atau semakin banyak yang dilatihnya, berarti dia semakin oke lah untuk digunakan. Berarti dia semakin siap gitu untuk digunakan di topik-topik bisnis ataupun di topik-topik lainnya begitu. Nah, contoh salah satu penerapannya adalah speech recognition ya, kayak data suara seperti ini. Jadi sebuah model itu bisa mengikuti banyak data. Dari data angka, data gambar ya. Misalnya nanti ada berupa tanda tangan gitu ya, handwriting, dan juga data suara, data video gitu ya. Nah, contohnya di sini si tanaman B ini, nah dia berkata ke tanaman A gitu ya. Can you understand speech as I do gitu? Apakah dia bisa mengerti dengan apa yang diucapkan dia gitu? Nah, terus si tanaman A ini menjawab pertanyaan tanaman B ini. Dia bilang, kamu nantangin saya gitu ya. Saya bisa merecognize fenomena gitu. Karena dia pikir bahwa dia ini dalam ya, deep gitu. Jadi dia merasa dia bisa mengerti banyak hal. Secara matematik, secara teoretik ini benar gitu. Karena kan semakin dalam berarti dia semakin capable lah untuk menangkap informasi itu. Nah, makanya tanaman B ini bilang, that's a nice first step gitu ya. Karena kan ketika dia model ini sudah siap untuk mempelajari hal yang baru, berarti kan dianggapnya dia siap ya untuk mendapatkan beberapa treatment gitu ya. Atau bagaimana ketika dia ada variabel-variabel lainnya gitu ya. Nah, jadi itu juga hal yang benar di sini. Nah, terus di tanaman A ini tanya lagi, what else are you looking for? Apalagi yang kamu cari? Nah, terus si tanaman B ini bilang, recognizing noisy sentences spoken by unknown people. Nah, di sini ada kata kunci unknown people, berarti nanti akan ada namanya outsample dataset, gitu ya. Nah, jadi sebuah model di sini, sebuah tumbuhan ini, dia bisa belajar asalkan dia dilatih dengan data-data yang sustain. Bagaimana ketika nanti akan ada data lainnya, gitu ya, masuk ke tanaman A ini, apakah dia bisa mengerti inputnya? Kan enggak juga kan ya. Nah, itu butuh manusia, itu butuh expert system. Atau itu butuh bahwa kita melatih data-data yang lain di luar ensemble kita. Nah, nanti makanya akan ada namanya out sample dataset. Atau di sini dinamakan sama dia adalah unknown people-nya gitu ya. Bagaimana ketika orang itu yang lain gitu ya, itu adalah orang yang mungkin tidak termasuk ke dalam datasetnya, in frame-nya gitu. Nah, bagaimana apakah dia bisa apa tidak gitu. Nah, makanya dia bilang kan maybe we can work together. Nah, makanya mungkin perlu elemen lainnya di sini gitu ya. Perlu yang namanya expert system.
Jadi jangan serta-merta ketika Anda mempelajari data science ya, Anda mempelajari machine learning gitu, hanya berpatokan kepada satu instrumen. Tidak gitu ya, itu keliru. Jadi masih butuh Anda gitu ya untuk melakukan input yang baik dan benar di sini gitu. Nah, makanya di sini kalau Anda baca beberapa papernya ya, contohnya untuk deep space recognizer ini nanti ada kata-kata hierarki gitu ya, bertingkat gitu ya, atau multi objektif, atau kalau Anda gunakan regresi ya, nanti ada namanya multi regression di sana. Nanti ada berapa banyak multi variable di sana gitu ya. Kalau dia multi variable, kalau dia multivariate berarti y-nya ada banyak, ya itu Anda udah pelajari di STEM kan ya, survey equation model. Dan juga di sini ada kata-kata scalable gitu ya. Atau tingkat sensitivitasnya tinggi gitu. Dan juga ada competitive learning dan juga ada recurrent. Nah, jadi ini juga salah satu filosofinya gitu ya untuk mempelajari deep learning gitu. Nah, makanya nanti kita akan mempelajari sama-sama ya. Di sini ada beberapa step-step yang harus Anda ketahui juga bagaimana mengolah data, yaitu di data analitik. Terus juga bagaimana membuat data visualisasi ya di sini. Dan Anda dituntut untuk mempunyai pola pikir yang kreatif dan juga resilience. Nanti kita mempelajari ya bagaimana ketika Anda menggunakan data-data sosial media gitu ya. Either itu di Twitter, Facebook, atau kita ngambil data di Quora gitu ya. Nah, nanti ini ada soft skill-nya. Jadi nanti Anda terbentuklah pola pikir yang lebih tek-tek gitu ya. Ketika ada topik A, Anda udah berpikir 5 langkah ke depan gitu. Bagaimana cara mengolahnya ini. Dan terakhir tentu ya namanya problem solving bagaimana gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang fundamental yang kita pelajari. Nah, berbicara data ya teman-teman. Jadi sumbernya banyak. Jadi biasanya yang paling banyak terekspos ada di bagian di sebelah kiri sini ya. Di sini misalnya di teman-teman researcher atau peneliti gitu ya, atau lecturer atau Anda sendiri bahkan. Anda mungkin ada beberapa yang pernah melakukan survei ya. Survei, kuesioner, sebar kuesioner gitu. Atau nanti Anda bisa ngambil data di sosial media, di Twitter, boleh, atau Anda mau analis data di email ya. Untuk apa namanya ketika ada scam di email bisa gunakan itu. Atau data-data keuangan, di sini ada Bloomberg, ada data stream gitu ya. Atau yang di sini belum banyak terekspos ya, data-data multimedia. Jadi mungkin ini banyak masih sedikit teman-teman di bidang manajemen ya. Padahal data sumber paling banyak dan bisa ditemukan itu sebenarnya multimedia ya. Misalnya data perbankan, data tanda tangan, ada data pembukuan di situ gitu. Itu kan data gambar sebenarnya. Nah, jadi mungkin kita ada kesempatan lain ya untuk membahas di sana di multimedia data. Ini juga menarik untuk dibahas. Atau Anda bisa ngambil data-data di pemerintah gitu ya. Ada data BPS, ada data-data dari Satu Data Indonesia, ataupun dari kementerian-kementerian lainnya. Nah, ini adalah sumber-sumber data yang ada di kita sekarang gitu. Nah, tahapannya bagaimana teman-teman? Jadi tentu sebelum mengolah data, pastikan dulu informasinya sudah benar. Nah, maka di sini ada beberapa layer ya. Kalau Anda lihat di data sources di sini ada database. Nah, nanti ini disimpan di mana tempatnya berada gitu ya. Jadi semakin sering dia berpindah, khawatirnya semakin banyak informasi yang lost gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Terus juga di sini ada legacy system sampai ke filesnya bagaimana. Nah, ini ada di layer data sources. Nah, karena sebelum kita olah, kita pastikan dulu ya kualitas datanya. Maka di sini Anda akan loader ya datanya gitu ya. Nanti akan ada data mentah, data raw. Terus nanti di data raw inilah kita lihat apakah dia ada missing data di sana. Apakah dia ada outlier apa tidak gitu ya. Apakah datanya sudah benar digunakan apa tidak. Nah, jadi di sini nanti akan Anda lihat di discovery, terus nanti akan ada di lineage-nya gitu ya. Nah, kalau sudah ada data yang benar dan tepat, tentu nanti akan Anda judgment dulu kan ya. Nah, jadi biasanya bisa kita buat beberapa plot gitu ya. Misalnya kalau mau melihat apakah ada outlier, nah kita bisa buat bar plot di situ gitu. Atau kita bisa membuat scatter plot bagaimana homogenitasnya dan seterusnya. Nah, itu kita akan pelajari di minggu ke depan untuk membuat visualisasi seperti itu. Nah, terakhir ketika nanti Anda sudah dapat data yang benar ya, Anda udah tahu arahnya mau kemana. Nah, di sini peran beberapa pemodelan ya. Anda bisa menggunakan machine learning, Anda bisa menggunakan AI gitu ya untuk mengolah data Anda gitu. Nah, jadi harapannya adalah tadi Anda sudah bisa mengerti dulu tentang apa yang kita ingin kerjakan selama 1 semester ini, 7 termin ini. Jadi mulai dari manajemen data,
nanti Anda mempelajari bagaimana mengolahnya sampai memberikan rekomendasi. Nah, jadi kan tersusun rapi ya. Nah, tujuannya untuk apa teman-teman? Nah, tujuannya di sini ya, kalau Anda lihat akses di sini, ini ada business impact-nya bagaimana, dari transaksi sampai ke strategik. Ya, terus di sini ada engagement dan juga maturity-nya. Nah, di tahapan deskriptif, di sini di kolom A ini, nanti Anda ada kata kuncinya ya, di sini cuma 2. Itu adalah operasi dan juga insight. Jadi di tahapan ketika kita akan melihat bagaimana fenomena informasinya, teman-teman. Nah, makanya dengan cara apa? Dengan cara nanti akan Anda buat bagaimana reporting ya untuk informasi tersebut. Kita juga ada BI di sini. Itu adalah business intelligence bagaimana gitu. Nah, di nomor B ini lebih ke melihat bagaimana interaction-nya ya. Ketika nanti ada beberapa variabel yang Anda pilih, kita bisa lihat bagaimana hubungannya. Misalnya hubungan antara inflasi terhadap GDP atau inflasi terhadap kemiskinan gitu. Jadi kita bisa mengolah hal yang demikian. Nah, di C ini lebih ke bagaimana ketika nanti kita mau melihat bagaimana hal ke depannya. Nah, makanya ada kata kunci prediktif gitu ya, ada kata kunci perspektif. Nah, di sini kita bisa lakukan untuk meramalkan atau forecasting di sini. Nah, jadi nanti Anda bisa gunakan model-model di minggu ke-7 mulai dari ARIMA, SARIMA dan seterusnya gitu ya. Dan terakhir di sini Anda akan bisa melakukan bagaimana turnkey data service-nya. Nah, jadi nanti Anda bisa menggunakan beberapa pemodelan di AI ataupun machine learning gitu ya. Nah, jadi lebih fundamental lagi hal yang akan Anda dapatkan di sana. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada, oke. Contoh. Nah, contoh di sini ya, ada salah satu topik tentang Mandalika MotoGP. Nah, jadi kalau kita ulik ya, di tahapan beberapa impact-nya ya, tentu itu akan memberikan beberapa dampak ke ekonomi. Salah satunya adalah kita bisa mengundang wisatawan asing yang datang ke kita gitu ya. Berarti berkaitan dengan beberapa hal, penerbangan dan seterusnya. Terus juga nanti akan ada potensi lokal NTB-nya mungkin terekspos juga gitu ya. Dan juga ada beberapa lapangan pekerjaan baru gitu. Nah, kalau misalnya ini saya buat di business analytics, mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau saya lihat ya di tahapan deskriptif, tentu kan ya secara logika kan ya, itu kan berarti tentang tourism dia, tentang MotoGP. Nah, berarti kan pemerintah ingin orang-orang itu atau wisatawan datang ke Lombok gitu, atau datang ke Nusa Tenggara. Nah, berarti kan hal yang paling matters adalah penerbangan, bukan? Nah, jadi untuk mempersiapkan itu kan kita bisa lihat dulu bagaimana durasi penerbangannya. Gitu ya. Berarti ada flight duration di sini. Nah, itu bisa kita analisis datanya kan ya di deskriptif dan juga di diagnostik. Nah, makanya di sini bisa saya lihat juga bahwa orang-orang Indonesia itu pengguna Twitter kan terbanyak ya setahu saya. Jadi kan kita bisa melihat bagaimana diagnostiknya gitu. Jadi kan mungkin orang-orang yang nggak datang, mungkin dia nonton di layar di TV ataupun dia membaca berita, mungkin dia nge-tweet kan ya. Bagaimana ada beberapa fenomenanya gitu. Mungkin waktu dulu itu ada fenomena yang Rara itu ya, yang pawang hujan, itu kan berarti fenomena ya di manajemen itu ya, di sosio humaniora. Jadi kita bisa lihat bagaimana diagnostiknya. Nah, makanya nanti akan Anda pelajari yang namanya sentimen kan ya, bagaimana orang-orang itu apakah dia suka apa tidak di sana gitu. Nah, dan juga di perspektif. Nah, jadi kan tentu kalau Anda sudah tahu ya hal yang paling matters apa di sana, kan kita bisa meramalkan hal-hal tersebut biar mungkin lebih prepare lagi persiapannya ya. Karena ini berkaitan dengan tourism, berkaitan dengan misalnya transportasi, ya tentu kita bisa meramalkan berapa banyak orang yang datang gitu ya. Kenapa ini penting? Kira-kira tujuannya apa? Ada yang mau menanggapi? Apa tujuannya kita meramalkan orang-orang yang datang? Kenapa kita harus mengolah itu gitu? Kalau kita nggak ngolah itu dampaknya apa? Over capacity mungkin. Exactly, over capacity. Siapa tadi itu? Rugi, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Mungkin untuk itu juga sih Pak, persiapan kayak akomodasi. Oke, terima kasih Mas Tiwon. Silakan Mas Anugrah.
Ya, sama kayak Mas Vincent Pak untuk kesiapan pada saat pelaksanaan kegiatan si Mandalikanya, jadi segalanya sudah siap gitu loh. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Anastasia. Infrastruktur dan human resource-nya Pak di sana. Apanya, Mbak? Infrastruktur dan human resource. Exactly, human resource. Silakan Pak Rahim. Estimasi pendapatan, Pak. Pendapatan, betul sekali. Nah, berarti udah banyak hal sebenarnya dari satu topik ini. Kalau Anda dibikin model BA-nya kayak apa gitu. Jadi tentu kan ya, kalau tidak disiapkan ya orang-orang yang datang ke Lombok itu, ya namanya manusia kan perlu makan ya. Nah, kadang kalau bahan baku atau kebutuhan mungkin beras yang nggak tercukupi kan tuh bahaya juga sebenarnya. Gitu ya. Kesiapan pariwisatanya bagaimana? Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu kita antisipasi lah. Nah, makanya itu penting di bisnis analitik gitu. Nah, itu tujuannya. Jadi ini hampir 70% udah pada paham lah ya. Nah, makanya kalau teman-teman ya di RST kemarin, ini kan Anda banyak banget belajar tentang hipotesis ya. Bagaimana teori driven. Nah, jadi Anda kemarin di satu semester itu sudah mempelajari bagaimana menguji sesuatu hal gitu ya. Apakah A ada dampak ke B? Apakah B ada dampak ke C? Bagaimana ketika dia ada moderasi gitu. Nah, itu lebih ke teori driven. Tapi di BA ini nanti datanya itu banyak sekali kita bisa gunakan teman-teman. Jadi kita lebih ke data as the king. Karena kita di sini kata kuncinya adalah lebih ke opportunistic. Nah, jadi kita lebih menggunakan semua hal di sini ya datanya. Jadi kalau nanti kita gunakan data itu nggak jadi satu resource aja, tapi dari resource-nya banyak. Dan jadi kita bisa memilih kira-kira mana yang data yang bisa kita gunakan gitu. Let's say misalnya kita ada 50 variabel. Nah, jadi mungkin nanti akan Anda pelajari ya, bagaimana memilih atau feature engineer tadi, bagaimana memilih feature selection gitu. Dari 50 variabel itu mungkin nggak semuanya bisa kita gunakan. Nah, itu kita akan pelajari di sini gitu, cara memilihnya bagaimana. Tapi hati-hati ya, karena mau bagaimanapun teman-teman butuh yang namanya domain theory gitu ya. Nah, mau bagaimanapun kita masih perlu namanya expert system untuk membantu kita memilih mana yang benar-benar penting dan mana yang benar-benar tidak gitu ya. Jangan 100% percayalah kepada model gitu. Jadi itu mungkin hal yang matters. Nah, contoh mungkin penerapan di beberapa SDGs ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, ini di level se-Asia ya, gitu. Jadi kalau untuk topik-topik bisnis ya, yang beririsan dengan ekonomi gitu ya, makronya atau mikronya juga, misalnya di no poverty, ini udah banyak yang membahas teman-teman. No poverty, zero hunger gitu ya. Terus juga tentang quality education, buat teman-teman yang tertarik di manajemen pendidikan gitu ya, di ekonomi, atau membangun model bisnis di pendidikan gitu. Nah, ini di Indonesia sudah coba cukup banyak nih. Nah, tapi di sini mungkin masih sedikit ya yang membahas tentang bagaimana manajemen bisnis di topik-topik sustainable cities gitu ya. Di smart city gitu ya, atau di green city, atau di community yang resilience. Nah, ini masih sedikit. Jadi mungkin teman-teman yang belum punya topik penelitian, coba bisa explore di nomor 11 ini. Nah, atau di sini yang juga agak sedikit miris ya tentang life below water gitu ya. Karena kan planet bumi ini kan yang paling luas adalah air ya dibandingkan daratan. Nah, sebenarnya kan kalau untuk bagian tourism gitu ya atau manajemen jasa yang kita tawarkan seharusnya banyak yang membahas tentang ini potensi-potensi pariwisata ini ya daerah-daerah pantai gitu. Nah, ini masih sedikit yang membahas di sana gitu. Jadi mungkin itu juga bisa Anda ulas lah topik-topiknya. Dan juga di sini di nomor 17 ya tentang manajemen helix gitu. Yang tadi saya sebutkan kolaborasi antar instansi. Nah, di sini masih sedikit kurang ya kalau dilihat di Indonesia di sini masih stagnan lah gitu, enggak meningkat. Nah, jadi mungkin Anda bisa membahas di topik-topik yang masih stagnan ini gitu. Nah, berbicara data ya teman-teman, di sini dibagi atas dua hal, yaitu ada data mining juga text mining ya untuk resumenya ini. Nah, jadi biasanya kalau perbedaannya di data mining ya dia kan ada angka ya, misalnya 1000, 20 gitu, 30, 40 dan seterusnya. Nah, berarti kalau saya bikin resume, kalau data mining teman-teman, ini lebih melihat bagaimana hubungan kausal ya antara A terhadap B, antara inflasi terhadap GDP dan seterusnya gitu. Nah, datanya berstruktur. Nah, biasanya kalau Anda belajar RST kan ya, nanti kan Anda sudah diajarkan tuh bagaimana mengolah regresi. Nah, berarti kan yang berstruktur datanya ya, dari nilainya begitu. Nah, beda dengan kualitatif gitu.
Nah, kualitatif di sini di nomor 3 ini datanya semi struktur dan tidak berstruktur. Kira-kira apa contohnya gitu ya? Kenapa dibilang semi struktur dan juga kenapa dibilang tidak berstruktur? Kenapa kira-kira? Kualitatif text mining. Data bersifat semi struktur dan tidak berstruktur. Silakan Mbak Cita. Kalau misalkan text mining itu soalnya kan datanya misalkan contoh ulasan gitu. Ulasan dari orang itu kan nggak ada strukturnya, bebas dia mau menggunakan bahasa baku atau tidak baku misalkan dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya disebutnya tidak berstruktur. Exactly, korpusnya ya. Nanti baku apa tidak gitu. Yang lain? Ada yang mau menjawab? Coba Anda lihat di sini ya, di kata-kata ini. Ini apa? Ini ada informasi apa saja? Silakan Mas Jody. Karena lebih ke sentimen orang-orang nggak sih, Pak? Bisa jadi. Mau menambahkan Mas Jody? Cukup itu aja? Udah cukup aja sih, Pak. Oke. Silakan Mas Jalil. Mungkin karena kalau text mining harus itu ada intinya, jadi ada point, and kayak from this text kayak I can see there's natural language, jadi kayak untuk mendapat point something you have to process kayak the natural speech dulu. Oke, terima kasih poinnya. Silakan Mbak Anastasia. Ada proses intensi yang mau kita cari, Pak, karena perlu Intensi melakukan dicari. discover terlebih dahulu. Oke, masih menarik ya. Tapi belum menjawab ya kenapa semi struktur dan juga tidak berstruktur. Silakan Mas Ahmad Zulfikar. Yin Pak, bisa jadi nggak semuanya itu berbentuk tulisan Pak, bisa jadi dari kata-kata orang, hasil wawancara, rekaman dan lain-lain gitu Pak. Oke, itu sumbernya ya. Bukan karena dia semi struktur dan juga tidak berstruktur. Terima kasih Mas Ahmad. Silakan Pak Cipto. Oke, saya lebih melihatnya karena itu pandangan orang yang tidak terstandar ya. Jadi satu orang dengan orang lain tentu memiliki ukuran yang berbeda, sehingga tidak bisa kita strukturkan. Betul, terima kasih Pak Cipto. Silakan Pak Jonathan. Mungkin izin Pak, saya melihatnya lebih ke ini sih Pak. Kadang untuk mendapat inti sesuatu, setiap orang kan beda-beda Pak. Mungkin ada yang terstruktur, mungkin kalau ada yang intinya di awal ataupun intinya di akhir kalimat. Jadi itu yang membuat ada yang semi struktur, ada juga mungkin yang tidak terstruktur. Intinya kita nggak tahu, mungkin tersirat mungkin intinya dari apa yang mau disampaikan. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Mas Jonathan. Silakan Pak Rahim. Iya, kalau dari saya melihatnya karena memang ini sifatnya text mining ya Pak. Jadi memang akan timbul banyak variasi, banyak model sehingga tidak ada standar gitu, sehingga dia akan terbentuk jadi ya bisa dibilang semi struktur dan tidak berstruktur gitu. Baik, terima kasih Pak Rahim. Mbak Cita? Kalau saya ini karena kata itu kan sebenarnya nggak ada, kayak ini kan buat sentimen positif dan negatif, sedangkan kata itu sebenarnya nggak ada kelompok positif dan negatif dengan pasti, makanya mesti di running dulu datanya untuk mengelompokkan dia tuh sebenarnya positif, mengidentifikasikan positif atau negatif, makanya dibilangnya juga kurang berstruktur. Mungkin untuk beberapa kata ada yang udah ketahuan positif dan negatif, tapi banyak kata-kata lain yang nggak diketahui. Oke, polaritas. Berarti sudah ngerti. Mbak Cita pernah ngolah text mining ya? Skripsi saya text mining dulu. Oke, pantesan. Oke, jadi kalau udah semua kan ya? Apa saya belum? Oke, kan udah semua. Nah, jadi kalau dilihat semi struktur ya, sama tidak berstruktur, saya sudah jelas sama Mbak Cita secara umumnya. Tapi begini, kalau Anda lihat di teks ini kan ya, ini kan nggak hanya huruf ya. Jadi bisa dalam bentuk simbol teman-teman, tanda dua seperti ini, ada tanda kurung ya, itu ada tanda garis miring juga. Nah ini kan dia nggak berstruktur dia, gitu. Makanya kita perlu mendelete informasi itu, gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena di text mining ini dia lebih sensitif gitu terhadap kata yang dia berbeda ya, misalnya huruf besar sama huruf kecilnya. Nah, makanya kita harus nanti membuat namanya lowercase gitu. Contoh, di sini ada ada satu informasi tapi dua kata gitu ya. Contohnya,
data, DATA-nya kapital besar, sama datanya ini, D-nya ini huruf besar di awal. Nah, ini kalau Anda olah ya, Anda gunakan Python atau Anda gunakan R gitu ya. Nah, dia akan terbaca dua informasi, teman-teman. Nah, makanya dibilang dia tidak berstruktur gitu. Nah, jadi nanti tantangannya adalah sebenarnya ya, kalau nanti Anda mengolah data gitu, data mining ini sebenarnya lebih mudah Anda processing gitu ya. Let's say ya saya bisa semacam ya 5 menit lah untuk membersihkan data ini. Nah, tapi kalau untuk modelnya mungkin banyak di sana. Berbeda sama text mining, teman-teman. Kalau text mining ini bisa saya 1 bulan aja untuk saya merapikan datanya gitu ya. Karena kan kalau untuk data bahasa itu banyak ya, belum lagi kalau dia ada slang gitu ya. Contoh, ada yang orang-orang yang mungkin alay nulis angka sama menulis kata sama angka itu digabungkan gitu ya. Contoh mereka nulis yang gitu, ada yang pakai IANG atau A-nya diganti angka 4 gitu ya, atau A-nya diganti add gitu. Nah, itu kan harus Anda bersihkan datanya gitu. Hal yang seperti itu juga gitu. Belum lagi nanti berbicara Indonesia ini banyak sukunya begitu. Jadi mungkin ada beberapa kata-kata yang maknanya mungkin dengler ya. Contoh, di kita ini di bahasa Indonesia kata-kata butuh itu kan biasa aja gitu ya. Kayak kita memperlukan sesuatu. Nah, tapi kalau saya orang-orang Melayu gitu, mendengar kata butuh itu udah lain ceritanya. Nah, jadi polarity yang tadi Mbak Cita tadi sampaikan itu gitu tadi. Jadi mungkin satu kata itu akan ada 2 makna ya gitu. Nah, jadi kita nggak tahu arahnya ini mau masuk ke positif atau dia masuk ke negatif. Nah, makanya juga dibilang bahwa dia berstruktur di situ. Nah, jadi itu beberapa tantangannya ya di data mining juga text mining gitu. Nanti itu kita akan pelajari nanti. Nah, jadi singkatnya ya, selama 7 minggu ini, jadi kita akan mempelajari banyak hal gitu ya. Jadi tujuannya nanti Anda akan membuat model prediktif ya. Nanti ada klasifikasi teman-teman, ada regresi gitu ya, ada time series, dan juga di sini ada beberapa deskriptif ya. Nanti semacam di minggu depan kita akan mempelajari clustering, kita akan mempelajari tentang dimensi reduction di sana. Jadi ini ada beberapa prosesnya lah di data mining. Contoh ya, untuk penyegarnya aja, agar Anda bisa ketahui lebih detail lagi. Contoh text mining. Nah, jadi di sini hanya pengantar aja sebelum Anda masuk ke minggu kelima nanti ya. Jadi text mining ini sebenarnya lebih ke information retrieval, kata kuncinya ya. Jadi informasi yang diulang di sana gitu ya. Atau knowledge management. Nah, jadi di sini ya, beberapa istilahnya adalah text mining ini lebih digunakan ya untuk melakukan discovery sebuah informasi. Nah, makanya di sana nanti akan ada namanya unknown information atau informasi yang masih nggak jelas dari mana gitu ya. Nah, tujuannya adalah kita ingin melihat bagaimana knowledge-nya. Kita ingin melihat bagaimana pengetahuannya ya yang akan kita dapatkan gitu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi data yang tidak berstruktur untuk teksnya gitu. Karena kalau di text mining lebih banyak nanti data yang tidak berstruktur, teman-teman. Jadi ini cabang di bagian IR di data science atau information retrieval. Nah, perbedaannya. Jadi kalau teman-teman yang mau tertarik di bidang text mining ini modelnya nggak banyak ya. Gitu. Jadi modelnya nggak banyak beda sama data mining. Kalau data mining modelnya banyak banget. Jadi tujuannya Anda bisa buat regresi, Anda bisa buat klasifikasi atau cluster. Tapi kalau text mining ini singkat aja gunanya. Bisa untuk gunakan sentimen. Gitu ya. Nanti bisa Anda gunakan untuk misalnya membuat resume dari sekian ratus halaman PDF. Nah, itu bisa Anda gunakan text mining. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi sumbernya bagaimana, sumber dari data adalah numerik, kategorik, dan juga text mining dia sumbernya dari teks gitu. Nah, ini perbedaannya. Contoh. Nah, ini contohnya ya untuk text mining. Jadi kalau Anda ingin melanjutkan ini, silakan gitu. Jadi salah satu paper yang terbit di Jurnal Studies Economic Finance gitu. Jadi lebih melihat bagaimana sentimennya. Nah, jadi kalau teman-teman yang suka di bidang time series ya, jadi kan kita bisa melihat bagaimana risikonya ya. Misalnya kenapa harga itu turun, kenapa harga itu naik gitu. Nah, kita bisa lihat, kita gabungkan dari sentimen. Nah, singkatnya begini. Singkatnya adalah sekitar 11 Mei sampai 11 Juni ya, kalau Anda lihat di sini. Nah, ini kan Bitcoin ya. Nah, jadi tadi kita lihat dia kan turun nih, tren menurun tuh sampai ke parahnya adalah 23 Mei. Nah, kita bisa melihat kira-kira kenapa teman-teman.
Nah, jadi kita bisa gunakan data Twitter nanti, gitu ya. Misalnya, kalau saya labelkan sekitar 12 Mei, oh dia turun nih, ternyata karena si Tesla ini dia nggak menerima lagi Bitcoin. Nah, mungkin karena itulah banyak orang yang panik kan ya. Mungkin karena dia habis itu dia bakar itu kriptonya. Dia langsung jual semuanya gitu. Makanya harganya mungkin menurun di sini. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini nih Anda bisa gunakan gabungannya, mix metodenya. Anda bisa ramalkan di time series dan Anda bisa gunakan di text mining gitu. Contoh di sini ya, ada kata-kata kasar di sini, kata-kata polarity negatif gitu. Jadi kita bisa lihat lah, ternyata pada fenomena ekonomi ini banyak sekali orang-orang yang mungkin kesal gitu ya, karena dia mungkin tidak suka dengan hal itu karena membuat dia rugi gitu. Jadi itu menarik untuk kita olah nanti di minggu kelima gitu. Nah, atau yang di nomor 2, salah satu manfaatnya di text mining. Nah, contohnya di sini ada laporan di Basnas ya selama COVID kemarin. Jadi kalau teman-teman mungkin di bagian keuangan atau di bagian marketing, kan biasanya kan kita mengeluarkan laporan ya, laporan bulanan kah atau laporan tahunan kah. Nah, untuk orang lain kalau untuk membaca kan nggak mungkin kan ya, kita baca sekian ratus halaman. Nah, kita bisa gunakan text mining teman-teman untuk membuat itu. Nah, contohnya di paper ini adalah menggunakan beberapa PDF ya dari Basnas gitu. Laporan keuangan yang dikeluarkan sama Basnas, kita bisa lihat kira-kira anggaran zakat ataupun wakaf ataupun infak yang mereka terima, kira-kira kemana nih si Basnas ini menyalurkan gitu. Jadi bisa digunakan text mining, misalnya ada kata-kata yang banyak muncul, misalnya logistik gitu ya. Ada kata-kata yang muncul misalnya penguburan massal gitu, atau makanan, atau pendidikan, gitu, ataupun uang cash. Nah, berarti ini kita bisa labelkan kira-kira apa sih yang diberikan Basnas gitu ya dari uang-uang yang didapatkan dari umat tadi gitu. Nah, jadi ini Anda bisa gunakan juga di text mining gitu. Jadi kan menarik ya text mining. Nah, ataupun yang ketiga, kalau teman-teman ingin melihat bagaimana sentimen ya terhadap suatu peristiwa gitu. Contoh di sini ada 2 logo ya, misalnya logo halal yang baru dan logo yang lama. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana peran dari netizen ya, gitu. Apakah mereka suka apa tidak terhadap suatu peristiwa, gitu. Nah, misalnya di sini kita bisa lihat kan ya, misalnya nomor 600 ini, seorang netizen bilang, bukan saya ya. Nah, dia bilang, sorry not sorry, but the new halal logo is ugly. Gitu. Nah, dia pikir bahwa logo itu jelek. Gitu. Nah, berarti kalau kita masuk ke emosinya ya, nanti emosi ini banyak, ada kekecewaan, disappointed, ada anger, ada joy, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat label, itu ya, emosinya masuk ke mana. Kata-katanya negatif apa positif gitu. Nah, jadi ini Anda bisa gunakan lah nanti di text mining. Gitu. Nah, atau nomor 4 tujuannya adalah untuk membuat knowledge management ya. Contoh nanti diajarkan juga bagaimana ketika Anda ingin membuat literatur review gitu. Misalnya, Anda diminta tugas sama dosennya gitu ya, carilah topik-topik tentang branding digital. Nah, Anda kan bingung ya mulai dari mana. Jadi nanti Anda bisa gunakan Scopus gitu untuk melihat bagaimana topik-topik ini pernah diteliti oleh peneliti lain gitu ya. Misalnya branding digital. Nah, nanti akan ada kata-kata Twitter, ada kata-kata content analysis gitu, ada kata-kata marketing. Nah, berarti teman-teman kalau ingin menggunakan branding digital, nah tentu ini kan berkaitannya dengan bagaimana platformnya, Twitter kah gitu ya, atau YouTube ya, atau YouTube di sini, atau Facebook begitu. Nah, topik-topiknya apa? Topik-topiknya Anda bisa gunakan personal branding, Anda bisa gunakan digital media di sini. Nah, jadi di sini Anda bisa sebagai dasar Anda untuk sekiranya nanti memilih variabel yang penting gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa manfaat di text mining begitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu yang kira-kira nanti akan Anda pelajari ini. Nah, atau seperti ini ya. Misalnya nanti kalau Anda diminta cari topik ya, misalnya tentang inovasi. Nah, jadi kalau berbicara tentang branding, ya inovasi berarti tentang bagaimana customer satisfaction gitu ya. Bagaimana seorang customer itu puas. Bagaimana behavior-nya gitu. Bagaimana branding-nya, bagaimana marketing strategi. Jadi ini kan sebenarnya penting ya ketika nanti akan Anda membuat model SEM misalnya. Misalnya nanti Anda akan survei gitu ya, nyari beberapa responden. Tapi kan sebelum itu kan Anda harus pastikan dulu variabel Anda gunakan tepat gitu. Dan Anda bisa gunakan text mining dulu sebagai dasar information retrieval tadi gitu ya. Untuk knowledge pertamanya bagaimana gitu.
Jadi ini juga adalah salah satu manfaat dari text mining. Sama tadi sentimen. Nah, terus yang hal lainnya adalah perbedaannya ya antara model-model statistik dan juga tentang prediktif, teman-teman. Jadi di sini kalau Anda sudah mempelajari RST ya, sama di slide tadi gitu. Jadi lebih ke bagaimana Anda menguji teoritis di sini. Untuk menguji hipotesis, apakah dia ada perbedaan antara satu variabel lainnya gitu ya. Kalau dia ada perbedaan berarti apa dampaknya begitu. Sama ketika nanti akan ada lebih ke prediktif gitu ya. Lebih ke data driven. Jadi nanti kita bisa membuatlah bagaimana data is the king di sana gitu. Jadi kita bisa membuat bagaimana ketika masalahnya dia berada dalam data yang kecil atau small data set, dan juga bagaimana ketika dia big data gitu. Apa saja yang bisa Anda gunakan di sana. Nah, dengan cara apa? Dengan cara biasanya kalau saya sebelum saya mengolah, saya pastikan dulu kualitas datanya, teman-teman. Jadi di sini kalau datanya sesat ya, kalau datanya sesat ya tentu kan nggak guna juga kalau Anda gunakan model yang robust gitu. Informasinya sudah salah juga kok. Ngapain kita susah untuk analisis gitu. Nah, hati-hati juga ya. Jadi kalau Anda memberikan informasi yang salah gitu ya. Kalau Anda memberikan informasi yang tidak tepat, itu bisa dipidanakan gitu. Karena kan berarti kan Anda memberikan informasi yang tidak valid gitu ya. Berarti kan itu sudah pembohongan publik gitu. Jadi khawatirnya adalah ketika Anda salah menggunakan, terus yang baca adalah orang-orang yang mungkin bekerjanya di bidang sektoral gitu ya, strategis, digunakanlah sumber dari Anda. Gitu. Berarti Anda sesat kan ya. Berarti Anda sudah banyak dosa tuh ke banyak orang. Jadi menurut saya adalah peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh berbohong gitu. Jadi Anda harus antisipasi bagaimana kualitas data Anda ya. Nah, dengan cara apa? Biasanya kalau saya lihat dulu datanya hilang apa tidak gitu. Nah, nanti kita lihat datanya kolom mana yang hilang, teman-teman. Nah, kalau dia hilang berarti kita bisa estimasi datanya gitu. Itu boleh kok. Dan juga tentu bagaimana outlier-nya ya. Karena kan outlier ini kan dianggapnya seperti apa ya? Buah si malakama lah. Kadang dia bagus juga kalau kita bisa menganggap suatu event tertentu gitu ya. Kalau dia bagus, ataupun kita anggap sebagai dia masalah begitu. Jadi kita bisa lihat dulu outlier ini benar-benar suatu informasi apa tidak gitu. Nah, kemudian kita bersihkan datanya teman-teman, dan juga kita bisa bangkitkan datanya di sini. Kita transformasikan datanya. Nah, jadi sebelum kita olah ya, tentu kita validasi dulu kan ya prosesnya. Kira-kira sudah benar apa tidak begitu. Kalau dia sudah benar, tentu kita analisiskan sampai ke kita yakin seyakin-yakinnya bahwa yang kita olah itu sudah benar begitu. Nah, berarti yang kita akan avoid adalah GIGO di sini. Itu adalah garbage in, garbage out. Jadi apapun data yang Anda olah ya, Anda gunakan SPSS kah, atau Anda gunakan FUSE kah, ya tentu akan ada output-nya gitu. Nah, tapi informasinya berarti sesat di sana. Jadi hati-hati tentang kualitas data gitu ya. Nah, di minggu depan nanti di sini ada cheat sheet ya. Jadi Anda nggak usah khawatir lah. Biasanya di kelas saya memang anak-anak itu suka sekali saya bikin contekan gitu ya, daripada Anda mencontek dengan teman Anda tapi salah gitu. Berarti biar sekalian aja lah saya bikin contekannya, jadi biar benar gitu. Nah, nanti di minggu depan nanti akan saya ajarkan DR ya. Jadi nanti akan ada beberapa pattern data lah kayak begini. Jadi harapannya nanti akan Anda bisa buat gambar chart seperti ini. Ini masih nggak jelas kopinya. Terus nanti akan ada contohnya seperti stream, ada distribusi gitu ya, seterusnya sampai ke beberapa yang bagus-bagus gitu, seperti bubble plot, ada variability. Nah, ini kita akan pelajari di minggu depan teman-teman. Bagaimana membuat gambar seperti ini di Business Analytics gitu. Nah, kemudian di sini ada contekan juga ya selama 7 termin ini. Jadi nanti datanya itu tergantung bagaimana bentuknya ya. Nah, biasa seperti ini. Kalau dia nanti tidak ada variabel Y di sana, berarti Anda bisa gunakan cluster ya, gitu. Karena kan dia kedekatan jarak. Gitu. Misalnya X1, X2, X3. Nah ini nggak ada variabel Y kan ya. Nah ini jangan Anda gunakan regresi, jangan Anda gunakan klasifikasi. Itu salah. Gitu. Itu saya salahkan. Nah jadi kalau seperti ini, Anda bisa gunakan model-model cluster teman-teman. Nah berbeda ketika nanti dia ada variabel Y, gitu ya. Misalnya X1, X2 ada variabel Y. Nah ini tergantung juga bagaimana nilai Y-nya ini. Kalau dia bisa dibandingkan misalnya 0 dan 1 gitu ya. 0, 1, 2 atau 1, 2, 3. Berarti itu klasifikasi. Jadi kita ingin mengklasifikasikan kelas gitu.
Tapi kalau dia bersifat continue gitu ya. Kalau Y-nya continue, nah berarti dia menggunakan model-model regresi, teman-teman. Nah, nanti lebih jelasnya lagi ini akan saya jelaskan di minggu depan. Jadi kalau teman-teman lihat di arah kanan ini ya, ini adalah ada beberapa caranya bagaimana ketika nanti Anda membuat visualisasi seperti ini gitu ya. Yang tadi di slide sebelumnya. Terus juga bagaimana ketika dia ada data-data yang kosong di sini. Nanti yang lebih jelasnya Anda bisa download di SharkNG ya. Nanti saya upload lebih high definition-nya gitu ya, kualitasnya. Nah, di bagian kanan ini adalah lebih ke manajemen datanya gitu. Nanti kita akan pelajari di minggu depan. Gitu. Nah, terus nanti di minggu ke-7 teman-teman, kita akan mempelajari tentang time series gitu. Jadi bagaimana ketika nanti ada data series ya, bisa jadi data tourism gitu. Bisa jadi data-data saham gitu ya, data-data listrik mungkin gitu. Jadi kita bisa gunakanlah beberapa model-model time series untuk kita ramalkan gitu. Jadi kalau teman-teman yang masih belum dapat tesis ya, jadi bisa explore di bagian-bagian sini untuk menggunakan model-model time series gitu. Ini masih banyak bisa diekspor sebenarnya. Contoh gitu ya, contoh kasus realnya. Nah, masih menyambung gitu tentang Mandalika tadi, tentang Lombok tadi. Nah, contohnya di sini. Ini ada data tentang time series ya, tentang pintu masuk keberangkatan di airport di Lombok itu. Jadi kita bisa lihat ini data mentahnya dari 2017 1 Januari sampai ke April 2020 gitu. Nah, jadi kita bisa labelkan ya, kira-kira bagaimana ketika sebelum COVID dan juga sesudah COVID atau during COVID. Nah, jadi kalau selama COVID kan tentu dia ada PKTBT ya, atau PPKM gitu. Nah, jadi itu mungkin beberapa kali ada data 0 di sini. Karena kan pintu keberangkatan kan ditutup ya. Nah, jadi nanti akan Anda pelajari lah bagaimana untuk meramalkannya ketika dia ada data 00 seperti ini. Ini kan nggak mungkin kan ya Anda hapus gitu. Karena kan ini informasi sebenarnya. Gitu. Atau yang kedua, misalnya ini adalah data keberangkatan antar bandara gitu. Nah, misalnya di sini kan ada variabelnya, misalnya X1 2017. X2 2018 sampai ke X6-nya 2022. Nah, kalau seperti ini kan Anda nggak boleh gunakan regresi. Anda bisa gunakan cluster gitu ya. Karena kan tujuannya adalah nanti mengelompokkan mana bandara-bandara yang memiliki hubungan yang sama gitu. Nah, kalau kita lihat secara mata kita kan ya, kalau kita lihat di sini kan ada bandara Ngurah Rai gitu ya. Di sini angkanya kan besar, 2000, 12.000 gitu. Nggak mungkin kan ya kalau si Ngurah Rai ini satu kelompok dengan Tanjung Selor. Dengan Tanjung Selor kan angkanya kan 0000. Nah, karena kan dia dekat, karena dia nggak berdekatan gitu. Nah, sama seperti klaster. Jadi klaster ini dia akan mengelompokkan berdasarkan informasi yang sama gitu ya. Sama misalnya kalau Anda ingin berteman kan nggak mungkin lah Anda nggak mau berteman dengan teman-teman yang mungkin nggak satu frekuensi dengan Anda gitu. Nah, sama seperti klaster. Nah, jadi kalau kita lihat secara mata di sini ya mungkin kalau terbentuk klaster mungkin si Bandara Ngurah Rai bisa jadi, terus Cengkareng gitu ya, terus Bandara Juanda gitu. Nah, jadi mungkin ini satu klaster gitu. Terus selainnya ada klaster-klaster yang lain. Nah, ini adalah contoh untuk analis klaster yang kita pelajari nanti di minggu besok begitu ya, tentang klaster. Nah, jadi contohnya nanti kita akan belajar time series teman-teman. Gambar seperti ini kan anti-mainstream ya. Jadi kalau nanti Anda submit di jurnal atau di publikasi, conference itu mungkin akan bagus gitu. Karena kan ini anti-mainstream lah ketika Anda bikin time series report gitu. Nah, kita akan pelajari ini di minggu ke depan gitu. Nah, atau juga nanti kita akan bikin model-model time series ya, yang mudah aja. Misalnya nanti model ARIMA gitu atau model SARIMA. Nah, jadi kita bisa bikin lah bagaimana Anda bisa meramalkan gitu beberapa langkah ke depan. Kira-kira bagaimana model yang baik gitu ya, bagaimana model yang tidak baik gitu. Jadi kita akan mempelajari model-model time series ini. Nah, jadi kalau Anda ingin mempelajari model-model time series ya, untuk lebih cepat lagi, ini ada contekannya. Jadi misalnya kalau dia univariate, berarti dia hanya ada variabel Y-nya cuma satu gitu. Misalnya hanya inflasi. Ya, Anda hanya bisa meramalkan inflasi. Jadi Anda bisa gunakan ARIMA, Anda bisa gunakan ARIMAX, dan seterusnya. Tapi kalau Anda gunakan multivariate gitu ya, beda ya, variate sama variabel. Kalau multivariate, Y-nya itu banyak gitu ya. Kalau variabel, X-nya itu yang banyak begitu. Itu bedanya ya, variate sama variabel. Jadi jangan kebalik. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin membuat
pemodelan atau peramalan ya, peramalan inflasi di Jakarta, di Bandung, di Surabaya gitu ya, di beberapa provinsi itu bisa. Itu nanti Anda bisa gunakan namanya multivariate time series gitu. Nanti Anda bisa lihat di bagian multivariate di sini ada Varima, ada Gestar gitu. Berarti dia model spasial dia. Jadi Anda bisa gunakan model itu untuk Anda ramalkan sekaligus di beberapa lokasi gitu. Kalau Anda gunakan dia multivariate gitu ya. Kalau hanya satu lokasi, Anda bisa gunakan univariate. Nah, itu perbedaannya. Nanti kita akan pelajari di termin ke-7 itu. Nah, kemudian topik kedua adalah cluster ya. Jadi kalau Anda mempelajari cluster adalah di bidang manajemen sama marketing, ini banyak sekali digunakan untuk segmentasi ya. Gitu. Jadi misalnya sebutlah si A, dia ingin membuat sebuah produk gitu. Kan nggak semua produk itu adalah target pasarnya kan ya. Nah jadi dia bisa membuat cluster. Kira-kira siapa saja sih segmentasinya gitu ya. Apakah ketika dia mengeluarkan produk ataukah dia mengeluarkan sebuah jasa, apakah cocok ke generasi tertentu gitu. Nah, itu kita bisa gunakan cluster. Sama halnya ketika misalnya kita ingin membuat kerentanan ya Indonesia gitu ya. Misalnya, daerah-daerah mana nih yang sering banjir atau daerah-daerah mana nih yang dia secara garis ekonominya adalah miskin. Nah, jadi kan kita bisa lihat pemetaan Indonesia gitu ya. Nanti kita bisa labelkan, oh ternyata masih daerah-daerah A, B, C ini nih yang masuk ke cluster apa begitu. Nah, sama seperti itu di clustering. Jadi intinya dia akan mengelompokkan berdasarkan informasi yang sama gitu. Jadi kalau dia nggak sama ya tentu dia nggak akan ada di informasi itu. Nah, itu tujuan di clustering. Nah, sama seperti tadi ya contohnya ya. Jadi kalau Anda lihat di bagian data tadi sebentar. Nah, ini saya sebutkan tadi kan ya. X1, X2, X3 sampai ke Xn gitu. Sampai ke X6. Nah, jadi kan kita bisa buat cluster ya. Kalau Anda ingin ramalkan berarti bisa gunakan seperti ini. Kalau Anda ingin gunakan cluster ya berarti Anda bisa mengklasterkan kira-kira mana yang sama begitu. Nah, contohnya sama kayak tadi. Nah, di sini kalau kita buat kan ya, ini nanti saya jelaskan di minggu ke depan gimana cara ngolahnya. Nah, jadi kalau kita gunakan data tadi, ini akan ada 3 klaster, teman-teman. Jadi klaster yang pertama ini ya, ini klaster yang mungkin nilainya lebih tinggi. Itu adalah nilai di Bandara Juanda, di Bandara Ngurah Rai Bali, dan juga di Cengkareng gitu. Nah, berarti dia ada satu informasi yang sama di sana. Terus di klaster kedua, di sini ada Bandara Kuala Lumpur gitu, atau ada Bandara Sultan Muhammad Salahuddin dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalau di keberangkatan mungkin dia masuk kategori sedang. Nah, ini masuk kategori yang kecil gitu. Nah, jadi ketika kita sudah membuat klaster ini, tentu kan kita bisa antisipasi ya. Nah, contohnya apa antisipasi yang kita bisa buat di sini? Rekomendasinya. Apa kira-kira? Ini kan ada 3 klaster ya, 1, 2, dan 3. Apa kira-kira rekomendasi yang bisa teman-teman berikan gitu untuk si Bandara Lombok itu? Ada yang bisa bantu? Untuk bandara yang terlalu besar loadnya bagaimana? Untuk bandara yang biasa-biasa saja bagaimana? Dan bandara yang sedikit sekali penerbangan, apa gitu untuk memaksimalkannya? Apa kira-kira yang bisa dikerjakan oleh Angkasa Pura? Silakan Mas Jalil. Bisa di-share load. Pardon? Load-nya di-share, biar Load nggak di-share? kebanyakan di situ bandara gitu, yang Bisa busy. jadi. Bisa jadi, terima kasih. Silakan Mbak Cita. Meningkatkan ininya sih apa namanya keketatan untuk apa namanya peraturan COVID-nya kayak lebih diketatin karena kan dia lebih banyak pengunjungnya berarti dia mesti lebih waspada. Bisa jadi. Yang untuk yang lain? Tadi siapa Mas Bagus bukannya? Oh benar. Silakan Mas Bagus. Infrastrukturnya Pak di Infrastruktur. sama gede gitu ya. Kalau untuk bandara yang kecil. Tuh. Cukup, yang lain mau nambahin mungkin? Silakan Mbak Mahardika. Memperbanyak penerbangan transit mungkin untuk yang loadnya masih rendah.
Exactly, itu bisa kita kasih saran di nomor pertama ya. Di sini kalau teman-teman lihat kan ya, ini ada bandara Komodo, ada bandara Adi Sucipto tuh di Jogja. Mungkin ada beberapa bandara yang bisa jadi transit kan ya. Jadi itu menarik juga yang dikatakan oleh Mbak Dika tadi. Silakan Mas Kresna. Mungkin bisa buat analisis beban kerjanya juga, Pak. Jadi Beban misalnya kerja. kalau yang rendah, jadi satu petugas ya bisa untuk beberapa pekerjaan yang untuk kepadatannya tinggi justru bisa ditambah petugasnya seperti itu, Pak. Betul Kalau sekali. SDM. Betul sekali untuk manpower-nya ya. Gitu. Untuk di manpower juga bisa. Gitu. Nah, berarti sudah cukup bagus lah ya untuk menjelaskan gitu bagaimana apa yang bisa kita kerjakan gitu. Nah, yang terakhir saya ngomong terakhir langsung pada gitu. Yang terakhir adalah klasifikasi. Jadi kalau klasifikasi teman-teman ini lebih ke kelas ya. Namanya juga kan kelas gitu. Jadi mengkelaskan bagaimana caranya. Nah, contoh yang saya bilang tadi ya. Misalnya ini di sini ada beberapa variabel tuh. Misalnya X1 seterusnya dan juga ada variabel Y-nya. Nah, beda regresi biasa ya dan klasifikasi adalah nilai Y-nya gitu. Kalau in case gitu ya, Y-nya ini adalah biner 1 dan 0. Nah, ini Anda gunakan klasifikasi teman-teman. Gitu. Karena kita ingin mengkelaskan ya, mana orang-orang yang masuk ke kelas 1 dan mana orang-orang yang masuk ke kelas 0. Nah, itu tujuan di klasifikasi. Beda sama regresi berganda. Kalau regresi berganda, kita menganggap bahwa semua informasi dia tidak ada kelasnya. Dia tidak ada tingkatannya. Begitu. Jadi misalnya Anda gunakan, misalnya Y-nya adalah inflasi, X1 GDP. Nah, kita kan ingin melihat bagaimana hubungan linearnya. Itu regresi berganda. Tapi kalau klasifikasi, kita ingin melihat bagaimana ketika dia masuk ke kelas 1, dan bagaimana dia masuk ke kelas 0. Nah, itu perbedaannya. Jadi nanti ini akan kita pelajari di minggu ketiga ya, klasifikasi. Di minggu keempat di klasifikasi ini. Nah, jadi tujuannya salah satunya seperti ini. Kalau Anda ingin melanjutkan, silakan gitu ya. Jadi ini adalah tujuannya untuk membuat kelas gitu ya. Bagaimana ketika seseorang yang mempunyai kredit card gitu ya, kredit pembayarannya, apakah dia masuk ke kategori yang memiliki status moral apa tidak gitu ya. Maksudnya apa? Moral ini nanti akan ada placebo ya, misalnya dikirim SMS gitu ya, dalam bentuk hadis atau dalam bentuk Al-Quran gitu ya. Nanti dikirim kepada mereka yang meminjamkan uang gitu. Nah, jadi kita bisa bikin kelasnya, kira-kira daerah mana nih yang masuk ke orang-orang yang taat gitu ya, secara moralnya. Ketika kita kasih placebo gitu ya, kita kasih treatment, apakah dia taat membayar apa tidak. Nah, di paper ini yang menarik yang saya temukan gitu ya. Jadi mungkin yang saya bisa highlight di yang saya kerjakan ini, mungkin daerah-daerah yang saya anggap mungkin dia tinggi nilai Islamiknya, nggak menjamin bahwa dia taat membayar kredit gitu ya. Let's say contoh Aceh gitu. Aceh yang dinamakan mungkin negeri Serambi Mekah gitu. Malah secara vulnerable untuk ini dia banyak nggak taat untuk bayar kredit. Bahkan berbeda dengan saya gunakan mungkin di Manado begitu. Nah, bahkan orang-orang Manado di sana yang mereka lebih taat membayar kredit gitu. Jadi kan ini menarik sebenarnya kalau kita membahas tentang klasifikasi. Bisa jadi karena pertama mungkin kelasnya tidak seimbang gitu. Mungkin nanti akan ada Anda dengar namanya unbalanced class gitu ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana model-model klasifikasi itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu dulu untuk hands-on R-nya kita akan lanjutkan di minggu ke depan gitu ya. Termasuk nanti akan saya berikan cara instalasi R-nya ya di di Mas 2 begitu. Itu mudah sekali caranya. Nah, saya jelaskan sedikit aja. Jadi nanti akan kita gunakan R ya selama 1 termen ini. Jadi alasannya digunakan semua kelas paralel gitu. Karena R ini mudah, gratis gitu ya. Package-nya banyak digunakan. Jadi jangan berpikir seperti Pak, saya nggak pernah gunakan ini sama sekali. Nggak apa-apa, kita belajar sama-sama di sini. Jadi jangan merasa nggak bisa gitu ya. Asalkan bisa digunakan secara berkelompok juga nggak masalah gitu. Jadi mungkin kalau di kelas saya kemarin ada yang beberapa orang yang mungkin bisa kerja individu atau ada beberapa yang bisa kerja kelompok. Saya nggak masalah, senyaman Anda aja gitu. Yang penting Anda ngerti cara menggunakannya, Anda mengerti cara menginterpretasikan. Itu udah cukup menurut saya, bro. Nah, jadi nanti akan Anda gunakan software R ini ya untuk mengolah data gitu. Jadi Anda bisa gunakan R ini, cara installnya di website ini ya. Jadi saya sudah berikan linknya di emas gitu. Jadi bagaimana cara-cara downloadnya.
Jadi di sini gampang seperti software yang lainnya ya. Dia tinggal diinstal aja, sesuaikan aja kebutuhannya gitu. Bagaimana ketika nanti tempat Anda, apa namanya, laptop Anda gunakan Windows, ya Anda gunakan Windows itu. Kalau Anda gunakan Mac, ya Anda gunakan Mac. Nah, jadi menyesuaikan kebutuhannya bagaimana begitu. Mungkin itu dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Nanti kalau untuk detailnya nanti Anda bisa lihat lah ya ini. Nanti di minggu depan kita akan mempelajari cara membuka R, cara mengolah data yang mudah gitu, terus cara membuat visualisasi gitu ya. Dan juga tentang cluster basicnya. Itu di minggu depan. Silakan Mbak Lintang. Oh, Iya baru Pak Rezi, mau silakan. tanya Pak, izin Pak tanya. Mungkin agak mundur lagi tentang text mining ya, tapi mohon maaf kalau misal kelewat Pak. Kalau text mining itu pengelompokan data teksnya gimana ya Pak? Karena kan kalau text mining kan mungkin sifatnya lebih subjektif ya Pak, datanya gitu, dan persepsi orang kan beda-beda. Mungkin bagi si peneliti A itu suportif, tapi bagi peneliti yang lain mungkin itu masih perlu perbaikan dan sebagainya. Seperti itu, apakah manual atau ada mekanismenya? Oke, makasih Mbak Lintang. Kalau untuk hal teknisnya itu ada package-nya. Jadi ada beberapa model yang dia bisa automatically merecognize gitu ya. Apakah termasuk kelas mana itu. Ataupun bisa manual juga itu. Biasanya saya juga bikin manual untuk label katanya gitu ya. Bisa juga nanti bisa menyesuaikan lah. Kenapa? Karena lemahnya di bahasa Indonesia ya. Ini masih sedikit sih untuk package-nya Mbak Lintang. Jadi kalau untuk bahasa Inggris itu malah lebih bagus gitu modelnya. Begitu. Berarti untuk data yang banyak pun misal sifatnya ribuan gitu juga manual Pak, Ya, memungkinkan itu juga benar. dilakukan ya? Benar, karena kalau ini ya beda ya bahasa ya. Kalau bahasa Inggris itu udah cukup apa ya namanya? Udah cukup bold lah gitu. Udah sistemnya udah bagus gitu. Package-nya udah banyak, metodenya udah bisa merecognize kata-kata itu. Tapi kalau untuk data bahasa Indonesia itu masih sedikit sih GitHub yang kita bisa gunakan, atau list dari korpus bahasa itu masuk ke polarity negatif atau positif. Itu masih sedikit, juga belum banyak sih yang mengembangkan itu Mbak Lintang. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Oke, makasih Pak Rezi. Mau pakai text mining ya tesisnya ya? Belum ada ini sih Pak, konsentrasi tertentu. Cuman tadi tertarik aja bahas text mining. Ini perasaan saya semester kemarin 9 orang nih pakai text mining, saya uji. Bagus-bagus, mereka banyak yang tourism sebenarnya. Bagaimana di Quora gitu ya, di Traveloka gitu. Gitu. Pak. Yang lain? Terima kasih Pak. Silakan Mas Jonathan. Izin Pak, terkait text mining, saya ada kepikiran Pak. Misalnya kalau misal menganalisa sentimen, kan di Indonesia ini banyak kalimat-kalimat yang menggunakan sindiran ya. Iya betul. Iya. Nah itu kan kalau mungkin diklasifikasi, misalnya saya contoh ambil kasus kemarin terkait misalnya ada bandar narkoba yang ngaku di backing polisi. Yang rame itu kan sentimen, wah hebat polisi membantu membantu masyarakat yang ekonomi sulit. Itu kan sebenarnya nyindir Pak ya. Iya benar. Sebenarnya itu kalimat yang tanda kutip negatif lah, tapi dengan ada kata-kata hebat di situ bisa diartikan positif. Itu kalau dalam text mining seperti apa ya Pak penanganannya? Betul. Sebentar ya, saya cari yang mana nih. Oke, ini aja yang enak. Contoh ini text mining yang agak enak dibaca ya. Ini saya sering nulis di Medium, kalau teman-teman mau lihat. Contoh tadi yang follow up tentang Mas Jonathan ya. Contohnya ini mau di Ayunda dan ayamnya gitu. Nah, di sini biasanya kalau kata-kata yang ketimpal Mas tadi ya. Mas Jonathan, jadi kita bisa mengeliminasi yang mungkin dia nggak mempunyai makna yang sama di situ karena dia bakal ketimpal. Itu jeleknya text mining, dia per frekuensi Mas. Contoh di sini ya. Nah, di sini kan ada kata-kata ya misalnya mau di Ayunda, terus ada kata-kata yang. Nah, frekuensi ini yang biasanya dia ketimpal gitu. Jadi Anda harus mengeliminasi kata-kata sambung yang tidak berguna, atau nanti Anda bisa gunakan namanya stop words di situ. Jadi nanti jelasnya kita belajar di minggu kelima lah ya. Gitu. Jadi pada intinya adalah
kita harus membersihkan datanya. Ketika datanya dia tidak terlalu meaningful, kata-katanya Anda harus hapus itu. Karena jeleknya text mining, dia akan membuat beda. Bentar. Nah, semakin banyak dia, semakin tinggi nilai frekuensinya, dia bakal semakin muncul di situ, Mas. Gitu. Nah, jadi itu jeleknya di text mining. Jadi kita harus membuatlah bagaimana membersihkan data kata-kata tadi yang mungkin dia tidak terlalu meaningful gitu. Nah, tapi tujuannya tadi text mining ya. Selain Anda bisa melihat bagaimana informasi, Anda bisa lihat dulu nanti bagaimana keaktifan gitu ya. Keaktifan seorang user gitu ya terhadap sebuah fenomena gitu. Jadi misalnya seperti ini yang di pertama. Nah, misalnya pada topik apa, nah dia banyak yang nge-tweet itu berapa orang gitu. Nah, ini informasi yang pertama. Jadi kita bisa lihat juga per jam juga bagaimana orang yang aktif di informasi itu gitu. Terus kita bisa juga nanti melabel emosinya bagaimana, misalnya emosinya joy, apa dia positif gitu ya. Misalnya nanti ini kita bisa labelkan emosinya. Terus juga kira-kira kata-kata apa yang paling banyak muncul di sana. Jadi kita bisa membuat juga itu di term frequency pot ini. Nah, sampai nanti kita bisa melihat kira-kira akun Twitter apa saja yang banyak membahas itu gitu. Jadi kita bisa membuat hal yang seperti itu gitu, tujuannya text mining. Jadi kalau teman-teman ingin membaca ya, silakan ini ada di Medium saya. Jadi saya suka membahas hal yang seperti ini juga di text mining. Misalnya yang kemarin ada yang di kelas saya juga ngangkat topik itu. Pak, kira-kira kalau di teman kantor itu urusan kerja aja apa urusan pribadi juga kita bisa libatkan gitu. Nah, ini juga tentang text mining gitu. Kira apa saja yang dibahas di sana. Nah, seperti ini yang tadi saya sebutkan, Mas. Jadi semakin dia banyak diucapkan, berarti dia akan semakin tebal begitu. Jadi kalau dia tidak memberikan informasi yang penting, ya hapus saja kata itu. Itu mungkin yang melelahkan di text mining sebenarnya. Yang lain ada pertanyaan juga? Silakan lagi Mas Jonathan, sepertinya belum puas. Izin respon lagi Pak. Mungkin maksud saya tadi mungkin interpretasinya Pak. Mungkin kata-kata tadi kan bilang polisi hebat membantu ini. Tapi kan hebat tadi kan artinya kan bukan hebat yang secara harfiah hebat Pak ya. Oh, oke. Begini, iya, sama seperti misalnya gini ya, kata alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu sebenarnya positif kan ya. Tapi kalau ada orang yang misalnya alhamdulillah lu kena azab, sebenarnya kan itu negatif gitu. Jadi hal yang seperti itu sebenarnya kita harus melabelkan sendiri juga Mas Jonathan. Begitu. Karena tadi yang satu kata tadi misalnya butuh gitu. Butuh Indonesia sama butuh versi yang saya tahu itu beda maksudnya begitu. Jadi Anda bisa labelkan di dua kelas nanti. Kira-kira dia bakal condong ke kelas yang mana itu bisa kita analisis. Kita akan ada namanya odds ratio gitu. Mas Jonathan. Siap, makasih banyak Pak. Ini banyak banget yang suka text mining ya. Silakan Mbak Safira. Iya, makasih Pak. Masih tentang text mining. Tadi kan seperti dibahas ya, kalau misalnya huruf besar sama huruf kecil itu kan juga ngaruh ya Pak. Nah, kalau misalnya untuk gambar gitu, terus kayak misalnya tadi ada kalimat-kalimat, terus akhirnya ada emoticon, itu tuh kebaca nggak sih Pak di text mining? Gambar gimana? Ya misalnya kan ada artikel, terus nanti di situ juga ada gambar, terus kayak tadi misalnya komen, ujungnya ada emoticon. Nah, itu tuh udah otomatis kayak eliminasi atau tetap masih ke-detect ya Pak? Kalau mau diolah emoticon bisa gitu ya. Tapi kalau Anda anggap itu sebuah residu atau error, ya berarti nggak usah digunakan, nggak apa-apa. Tergantung kebutuhannya Mbak Safira. Gitu. Tapi kalau dibilang bisa apa nggak, bisa kok. Tapi kalau dimasukkan ke gambar, itu dua hal yang berbeda ya mengolahnya. Jadi data gambar beda sendiri, text mining beda sendiri gitu. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Silakan Mas Umar. Baik Pak, jadi yang pertama berarti kita butuh ini khusus untuk kalimat-kalimat yang sarkastik. Jadi kita butuh grouping manual ya, defining mana yang kalimat-kalimat sarkastik. Kalau misalkan kita mau ngambil terkait dengan text mining di suatu topik. Betul. Itu satu. Terus kedua, di Twitter kan banyak orang pakai meme ya. Jadi di dalam meme ada suatu kalimat. Tapi meme itu kan ekstensinya ya ekstensi gambar gitu. Jadi tidak terbaca emosi dan lainnya. Berarti text mining ini tidak melingkupi data yang kalimat yang berada di dalam gambar ya. Kira-kira itu Pak. Terima kasih. Betul. Kalau untuk yang tadi data di gambar ya itu beda cara ngolahnya lagi gitu. Jadi nggak kesatuan. Tapi kalau mau dibikin bisa. Contohnya gitu ya. Ini kan ada HP nih. Nah, jadi HP ini kan kalau kita arahkan ke misalnya Google Translate kan ya, kita arahkan kan dia bisa kopas kan ya kata-katanya itu.
Nah, kalau Anda gunakan AI, ya itu bisa, Mas, tadi. Tapi kalau Anda nggak melibatkan AI, itu nggak bisa kita olah datanya. Terus termasuk tadi ya, yang dinamakan polarity, yang namanya nanti ada namanya backwards gitu ya, atau kantong kata. Nah, itu nanti kita bisa melabelkan sendiri. Nanti ada cara-caranya gitu. Nanti sebenarnya itu diajarkan di kelas Sparga, nanti kalau memang kurang nanti kita bisa tambah lagi lah ya, nanti saya ajarkan gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini tesisnya text mining juga ya, apa enggak? Masih melihat. Masih melihat. Text mining banyak sebenarnya topiknya ya. Maksudnya secara metode itu nggak susah ya, karena modelnya cuma 2 dia. Kalau Anda mau gunakan LDA gitu ya, Gensim ataupun Mallet, sebenarnya cuma itu. Gitu. Tapi kalau nanti Anda bisa bikin sentimen, nah itu banyak turunannya di klasifikasi. Anda bisa gunakan F-bias, random forest, terusnya gitu. Tapi kalau hanya untuk melakukan topik modeling, ya Anda bisa gunakan LDA, Gensim, ataupun Mallet. Cuman 2 itu aja. Nggak sebanyak data mining sih. Nah, tapi yang capeknya tadi ini, ngebersihannya itu. Misalnya kayak begini nih. Ya, misalnya kalau berita alam RL kemarin ya, misalnya kayak gini. Masih. Ini kan sebenarnya bukan bahasa Indonesia ya. Nah, sebenarnya ini harus dihapus itu. Terus juga kayak begini. Please Twitter do your magic. Nah, your ini kan bukan kata baku ya. Jadi kan kadang kan dia membacanya bingung dia antara your gitu ya, kamu, apa your ini gimana, apa dia typo, gunakan s, as gitu ya. Nah, jadi kan ini kan sebenarnya perlu effort banyak hal gitu untuk dirapikan. Nah, jadi ini mungkin capeknya ya kalau untuk text mining. Yang lain ada pertanyaan? Jam berapa ini? 10:30. Silakan Mas Rudi. Pak, paling mendasar Pak ya. Ini cara dapetin datanya ini di copy satu-satu ya Pak, atau ada cara yang ini? Cara datanya nanti mudah, Mas Rudi, nanti diajarkan di kelas, itu ada beberapa baris coding. Nanti tinggal di running aja begitu. Jadi enggaklah kita ngambil satu-satu, Mas Rudi. Tapi yang harus dipastikan teman-teman harus ada user ID Twitter ya. Nanti kalau nggak ada ya bisa kerja kelompok aja, nggak masalah sih. Nanti itu di minggu kelima lah. Gitu ya. Silakan Mas Bagus. Pak, penasaran aja. Kalau misalnya kalimat satir ya, kalimat satir itu kan kita itu masuknya ke positif atau negatif itu tentunya gimana Pak? Kalau misalnya kalimat satir. Maksudnya gimana? Satir positif negatif? Satir itu kan kadang ini ya, maksudnya kita pengen ngejek tapi kita memberikan bahasa yang menyindir gitu loh Pak. Tapi kalimat yang ditulis ada kalimat bagus gitu, kalimat apa namanya, kalimat yang ya kalimat sopan gitu, tapi sebetulnya dia menyindir gitu. Jadi Ya, itu sama. kalimat satu. Ya sama contohnya kayak alhamdulillah tadi ya. Misalnya alhamdulillah itu kan syukur, tapi kalau dia dibilang alhamdulillah lu kena azab, kan sebenarnya negatif ya. Nah itu sebenarnya kita perlu label sendiri Mas Bagus. Berarti itu seharusnya masuk ke polarity negatif, bukan positif gitu ya. Karena kan dia sebenarnya menyumpahi orang ya. Oke. Gitu. Ya. Nah, itulah capeknya text mining. Kadang kita harus masih butuh untuk mengertikan dia dari expert system gitu. Ini Pororo kemarin. Ada yang tahu Pororo nggak? Tahu lah ya, kucing di TikTok itu. Masa nggak tahu? Banyak yang sedih kemarin. Ya begitulah, disambil dengan hal-hal yang tidak meaningful seperti ini, daripada pusing kan ngoding-ngoding dan nurunin rumus. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Ini jam. Bentar lagi jam 11. Oke, 20 menit lagi. Ada pertanyaan atau cukup? Jadi kalau nanti Anda mau baca atau Anda mau mempelajari lebih dulu, nanti saya bisa kasih codingnya gitu ya. Nanti Anda bisa pelajari dulu lah. Gak masalah juga kemarin, karena di kelas saya rajin ngasih coding ya. Jadi teman-teman biasanya di kelas ini ya cepat lulusnya begitu. Kayak, Pak saya udah dapat ini nih, saya olah lah boleh. Nah silakan, nggak masalah kok saya. Gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada?